Bab 1621 Nikmati menerima murid. Apa, seorang guru abadi? Pemimpin sekte ilusori Simanor menjadi pucat karena ketakutan. Master abadi merupakan penggarap pencari dao yang kuat pada tingkat kelima tahap kesengsaraan atau lebih tinggi. Seluruh domain astral samudera tidak akan sebanding dengan seorang master abadi. Itu adalah seorang master abadi wanita. Meng berkata dengan marah, apa haknya dia mengambil paksa rakyat kita? Sungguh tercela. Ayah, ayo kita selamatkan mereka. Yue Wei segera mengeluarkan perahunya dan berkata, tidak ada waktu lagi. Ayo pergi. Haha, aku ingin melihat seberapa kuatnya Master Abadi Lingqi. Beraninya dia membawa orang-orang kita pergi. Baik Li Te maupun Gu Linli terkejut mendengar nada bicaranya. Apakah dia juga seorang Master Abadi? Harusnya begitu. Ayo pergi. Tunggu apa lagi? Yue Wei menarik Zhang Han tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa menariknya sama sekali. Zhang Han berdiri di sana dengan linglung. Tiba-tiba, ia mendesah lagi. Master Abadi Lingqi berada di tahap kesengsaraan tingkat ke-9. Yue Wei tercengang. Dia tersedak air liurnya dan terus batuk. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Yue Wei ketakutan. Ya Tuhan, bagaimana mungkin seseorang di tahap kesengsaraan tingkat ke-9 muncul di sini? Kesengsaraan, tahap kesengsaraan tingkat ke-9. Lit. T ketakutan setengah mati. Meng juga tercengang. Ziyan tampak gelisah. Lisa menggigit bibirnya. Yue Xiaonao membuka mulutnya lebar-lebar dan bertanya, lalu bagaimana kita akan membawa orang-orang itu kembali? Tahap kesengsaraan tingkat ke-9 merupakan tingkat kemampuan tempur tertinggi di dunia kultivasi. Saat ini, Yue Wei baru berada di tingkat ke-6 tahap kesengsaraan. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai tingkat ke-9. Meskipun Zhang Han memiliki kemampuan tempur yang kuat, ia jelas bukan tandingan seorang kultivator di tingkat ke-9 tahap kesengsaraan. Lagi pula, secara relatif, ia sudah lama tidak berkultivasi. Sayang, Zhang Han juga cukup kesal. Ia menyentuh dahinya dan sedikit menundukkan kepalanya. Kau yakin itu dia? Yue Wei masih punya harapan. Bagaimana kalau itu orang lain? Itu benar-benar dia. Zhang Han berkata, dua gelombang api telah muncul di udara. Mereka adalah roh bersayap emas, raja para binatang iblis kuno. Mereka adalah tunggangan guru abadi Lingqi ribuan tahun yang lalu. Apa yang harus kita lakukan? Yue Wei cemas. Dia adalah seorang master abadi, jadi dia bisa bersikap tidak masuk akal dan membawa orang-orang kita pergi. Kita. Ziyan semakin khawatir. Meng mengerutkan bibirnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak berdaya. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Melihat ini, Zhang Han menarik napas dalam-dalam, menekan rasa kesal di hatinya, dan berkata, mungkin itu bukan hal yang buruk. Ada dua sisi dari segala hal. Mereka dibawa pergi. Dilihat dari situasi awalnya, sebenarnya itu bukan hal yang buruk. Sebelum orang lain bertanya, Zhang Han langsung menjelaskan, saya tidak kenal Master Abadi Lingqi, tapi saya sudah bertemu dengannya 2 kali. Saya sudah lama mendengar reputasinya. Dia telah berada di tahap ke-9 tahap kesengsaraan selama 5.000 tahun. Dia adalah seorang ahli berpengalaman yang sangat kuat. Tentu saja, dia tidak terlihat seperti wanita tua. Dia terlihat cukup muda dan memiliki kepribadian yang menarik. Saat berbicara, Zhang Han tampak sangat rileks. Melihat Meng dan Ziyan sedang dalam suasana hati yang buruk, dia bercanda. Dia sangat suka menerima murid, terutama murid laki-laki. Dia cantik, kaya raya, dan berkemauan keras. Dia sering memberikan harta karun roh kepada murid-muridnya. Dia suka menggoda mereka dan bahkan mencium mereka. Apa? Meng benar-benar linglung. Ziyan menyipitkan matanya dan berkata dengan marah, bagaimana mungkin kamu masih ingin bercanda di saat seperti ini? Suasana tiba-tiba menjadi kurang tegang. Zhang Han mendesah pelan. Saya hanya bercanda, tetapi yang saya maksud adalah bahwa Guru Abadi Lingqi, seorang ahli di tahap kesengsaraan tingkat ke-9, sangat terkenal. Dia suka menerima murid dan bahkan memiliki kegigihan yang luar biasa. Dia suka menerima murid-murid berbakat dan melatih mereka selama ratusan tahun. Ketika mereka menjadi guru abadi, dia akan mengirim mereka untuk bertarung dan berkelana. Dia juga akan mengirim murid-muridnya ke alam rahasia yang berbahaya. Oleh karena itu, banyak muridnya meninggal setelah menjadi guru abadi, tetapi sebelum menjadi guru abadi, pada dasarnya mereka tidak keluar dari sekte. Jadi, dia telah menangkap orang-orang kita. Untuk sementara waktu, dan bahkan untuk beberapa dekade ke depan, mereka akan aman. Aku tidak sedang menghibur diri. Kita akan tahu ketenaran Master Abadi Lingqi setelah kita pergi ke Laut Bintang dan bertanya-tanya. Zhang Han berpikir sejenak dan berkata, konon katanya dia mungkin sudah melewati kesengsaraan surgawi terakhir sejak lama, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun, sebaliknya,
dia terus menerima murid, banyak muridnya adalah kultivator pencari dao di tahap kesengsaraan tingkat ke-9, beberapa dari mereka bahkan melewati kesengsaraan surgawi terakhir, namun, mereka semua meninggal, dia baik hati, selama murid-muridnya berkultivasi dengan tekun, dia tidak akan pelit dengan sumber daya kultivasi, dia benci bermalas-malasan, sedangkan ayahku dan yang lainnya, mereka telah berlatih kultivasi dengan sangat keras, tapi aku tidak tahu mengapa dia membawa Liu Jiaran dan yang lainnya pergi. Pada saat itu, Liang Mengqi, Liu Jiaran, dan yang lainnya semuanya dibawa pergi. Dapat dikatakan bahwa tim tersebut baru saja ditangkap. Pemimpin Sekte Lite, Zhang Han menambahkan, minta seseorang untuk mengawasi warna merah menyala di kehampaan. Itu mungkin rok bersayap emas. Lihat arahnya. Makhluk itu lebih cepat daripada ini Todd. Kita. Ya Tuhan, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Yue Wei merasa sedih. Itu juga pertama kalinya dia merasa benar-benar tidak berdaya. Beginilah dunia kultivasi. Zhang Han berkata dengan lembut, bahkan di wilayah bintang yang kecil, mungkin ada beberapa penggarap pencari dao di tingkat ke-9 tahap kesengsaraan. Saat itu, dia telah kembali ke kawasan bintang naga laut beberapa kali untuk menemukan jalan pulang. Ayah, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang? Tanya Meng Meng. Aku punya caranya. Zhang Han mengangguk dan menatap ke langit. Aku tidak tahu apakah Master Abadi Lingqi masih mengingatku. Kalau dia masih ingat, mungkin dia akan menunjukkan rasa hormatnya padaku dan mengirim orang-orang kita kembali. Kita tunggu di sini beberapa hari. Kalau tidak berhasil, kita hanya bisa kembali dan bersiap. Kita juga akan pergi ke Laut Bintang. Aku tahu di mana Gunung Lingyun. Dia dulu terkenal. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Han, Lite tertegun. Orang-orang lain yang hadir jelas menyadari apa yang dimaksudnya. Han yang immortal menarik guntur dewa di langit dan menyebabkan fluktuasi skala besar di Laut Bintang. Hampir banyak ahli yang mengetahui hal ini. Sekarang, setelah Zhang Han terlahir kembali, semua orang juga menemukan sebuah aturan. Mereka yang mengenal Zhang Han sebelumnya mengenal Han yang immortal, tetapi mereka yang tidak mengenalnya, jejak mereka terhapus sepenuhnya oleh peraturan domain besar, dan mereka tidak pernah mendengar tentangnya. Zhang Han berkata lembut, secara logika, Guru Abadi Lingqi seharusnya mengingatku dan menunjukkan rasa hormat. Lagi pula, dia bukan tandinganku saat itu. Namun, di ruang alternatif burung rok bersayap emas, Master Abadi Lingqi duduk di kursi depan, sambil menikmati buah dengan santai. Selain Zhang Guangyu dan lebih dari 50 orang lainnya, ada lebih dari selusin orang yang hadir. Mereka tidak saling kenal dan duduk di tempat lain. Zhang Guangyu dan yang lainnya berkumpul bersama. Lumayan. Banyak juga yang punya bakat bagus. Master Abadi Lingqi tampak gembira. Ia berkata sambil tersenyum, kau manis sekali. Kau bahkan mencoba melawan. Hahaha. Melawan itu sia-sia. Aku ahli di tahap kesengsaraan tingkat ke-9. Puff. Hal ini membuat banyak orang ketakutan. Ya Tuhan, tahap kesengsaraan tingkat ke-9. Ahhu membelalakan matanya. Kong Linger berkata, Senior, tolong biarkan kami pergi. Kami sudah punya guru. Tidak masalah. Aku akan menjadi tuan keduamu. Aku tidak keberatan, jawab Master Abadi Lingqi. Tapi kami tidak ingin menjadi pekerja magang. Ya, kau menginginkannya. Kata Master Abadi Lingqi, bahkan jika kau tidak menginginkannya sekarang, kau akan menginginkannya dalam beberapa hari. Kong Linger mengumpat dalam hati, betapa keras kepala dan tidak fleksibelnya dia. Dia harus membelah rambut. Dia lupa bahwa dirinya dulu juga pernah seperti ini. Kita. Musue bereaksi cepat dan berkata, Tuan kami adalah Zhang Hanyang, Dewa Hanyang. Puff. Mendengar itu, Master Abadi Lingqi terkejut dan menyemprotkan buah di mulutnya ke tanah. Apa? Tuan kami adalah Han yang abadi. Apakah Anda mengenalnya, Senior? Musue tiba-tiba ketakutan, dan wajahnya sedikit pucat. Ya ampun, guru adalah Raja Iblis Agung saat itu. Dia membunuh puluhan juta orang. Dia pasti punya banyak musuh di Laut Bintang. Jika semua orang mati karena berita yang aku bocorkan, aku akan dikutuk sepanjang masa. Zhang Guangyu dan Rong Jiali, Zhang Mu, serta Zhang Li, Liang Hao, Chen Changqing, dan Zhou Fei semuanya hadir. Merekalah yang dipedulikan Zhang Han dan Ziyan. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, akibatnya tidak terbayangkan. Musue berkeringat dingin. Han yang abadi. Master Abadi Lingqi bangkit, berjalan ke arah Musue, dan melirik yang lain. Haha, jangan coba-coba membodohiku. Kukatakan saja, aku tidak suka murid yang berbohong, mengerti? Coba kutanyakan lagi, apakah gurumu Han yang abadi? Baiklah, aku ingin bertanya, apakah kamu punya dendam terhadap Han yang immortal? Musue bertanya dengan hati-hati. Tidak. Fiuh. Musue merasa lega dan berkata, Tuan kita memang Han yang abadi. Tapi dia mengalahkanku. Master Abadi Lingqi menghela napas berat di depan Musue. Ada juga ekspresi nakal di wajahnya.
Dia telah hidup selama ribuan tahun, dan Musue serta gadis-gadis lainnya bukanlah tandingannya. Dia tahu bahwa orang-orang ini berkata jujur. Bukankah Han yang abadi sudah mati? Dia disambar petir surgawi saat menjalani kesengsaraannya. Master Abadi Lingki berkata, apakah dia punya cara untuk menyelamatkan hidupnya? Mustahil. Dia pasti sudah mati. Aturan domain agung telah turun dan menghapus ingatan orang-orang tentangnya. Ini pertama kalinya dalam sejarah petir surgawi mampu melibatkan seluruh dunia kultivasi. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Apakah dia memiliki harta karun tingkat mendalam yang dapat menghindari hukum? Dia seharusnya sudah mati. Master Abadi Lingki adalah orang yang riang. Terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentangnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia berdiri di depan Musue, sedikit mengerutkan kening, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ceritakan tentang situasi Han yang immortal. Apakah dia orang yang kukenal? Master Immortal Lingki menatap kerumunan. Zhao Feng bangkit, menangkupkan tangannya, dan berkata, guru kami adalah Han yang abadi yang Anda sebutkan. Kami hanya tahu bahwa beliau terlahir kembali dengan harta karun tertinggi yang luar biasa. Beliau berada di planet tempat kami berada tadi. Jika memungkinkan, mohon biarkan kami pergi. Baru beberapa dekade. Master Abadi Lingki menggerutu. Dia terlahir kembali, jadi dia jelas tidak seaneh dulu. Kalau aku bertemu dengannya, aku mungkin harus membunuhnya. Apa kau masih ingin aku mengirimmu kembali? Tidak masalah, guru, aku ingin menjadi muridmu. Zhao Feng langsung mengaku kalah dan menangkupkan tangannya, berkata, Tuan, Anda akan menjadi tuan kedua saya. Saya mengakui Anda sebagai tuan saya. Dia juga khawatir kalau ahli super di tahap ke-9 kesengsaraan di depannya akan membantai tuannya saat mereka kembali. Dia hanya ada di sana secara fisik, tetapi pikirannya bersama Zhang Han. Zhao Feng hanya mengakui Zhang Han di dalam hatinya. Sekarang dia berada di wilayah kekuasaan Master Abadi Lingki, dia tidak punya pilihan selain merendahkan diri dan mengakuinya. Bab 1622 memberikan harta karun roh. Semua orang melihat apa yang dilakukan Zhao Feng. Mereka semua bangun satu demi satu. Tidak peduli apapun, menjaga keselamatan diri mereka sendiri lebih penting. Kami semua mengakui Anda sebagai guru kami. Baru saat itulah guru abadi Lingki mulai tertawa. Ia mengangkat tangannya. Penampilannya baru berusia sekitar 20 atau 30 tahun, tetapi ia telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Ia bertepuk tangan dan berkata, lumayan. Kau bijaksana. Aku suka itu, dan aku akan memberimu hadiah. Sus. Ia melemparkan lebih dari 50 harta roh tingkat 9 sekaligus dan berkata, ini hadiah untuk kalian, murid-muridku. Saat kita berjalan-jalan dan kembali ke sekte, aku akan memberimu hadiah besar. Dia dengan santai membagikan beberapa harta roh tingkat 9. Sepertinya dia adalah seorang guru abadi yang murah hati. Meskipun aku mungkin tidak semurah hati Han yang abadi, orang itu juga memiliki gelar Tao, Dewa Uang Dewa Abadi. Dia sangat kaya. Aku tidak punya uang sebanyak dia, tapi aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kau tahu. Patuhlah padaku. Cepat atau lambat, kau akan menjadi luar biasa, kata Dewa Abadi Lingki. Ya, aku akan mengingatnya. Zhao Feng segera menjawab. Ahu pun berkata dengan lantang, aku akan mengingatnya. Aku akan mengingatnya, teriak instruktur Liu. Mendengar kata-kata ini, Chen Changqing, Zhang Guangyu, terutama Zhou Fei, merasa sedikit lega. Tak seorang pun dapat meramalkan kecelakaan semacam itu, tetapi Master Abadi Lingki tampaknya tidak bersikap bermusuhan. Pada saat ini, seorang anak laki-laki gemuk yang duduk di samping, berusia awal 20-an, mengangkat tangannya dan berkata, Tuan, kami juga telah menerima Anda sebagai tuan kami. Kami tidak punya bakat apapun. Suaranya lemah. Dia tampak tak berani bicara. Hadiah apa yang kau inginkan? Seharusnya kau bersyukur aku tidak meminta hadiah darimu. Master Abadi Lingki memutar matanya. Kenapa? Tanya anak laki-laki gemuk itu dengan suara rendah. Karena rasanya menyenangkan menerima mereka sebagai muridku, tapi tidak demikian halnya denganmu. Kau mengerti sekarang, Cubi. Kalau kau bisa membuatku tertawa, aku juga akan memberimu harta karun. Jadilah anak yang baik. Guru Abadi Lingki menenangkannya seolah-olah ia masih anak-anak. Zhao Feng dan Su Yong saling memandang dan berpikir, bukankah dia seperti pedagang manusia? Wah, aku senang sekali. Hahaha. Aku benar-benar mencuri beberapa talenta dari Han yang immortal, hahaha. Master Abadi Lingki duduk kembali di sofa dan berbaring dengan santai. Senang sekali. Izinkan saya bertanya, apakah ada di antara kalian yang sangat berarti bagi Han yang abadi? Jangan bohongi saya, atau saya akan marah. Menghadapi seorang ahli di tahap kesengsaraan tingkat ke-9, semua orang yang hadir menjadi gugup. Mereka bertanya-tanya apakah mereka akan mati jika berbohong padanya dan ketahuan. Lupakan saja.
Sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya dia tidak melawan atau memusuhi Han yang immortal. Zhang Mu melangkah maju dan berkata, "Halo, Guru. Saya kakek Sang Hanyang." Puff. Master Abadi Lingqi memuntahkan buah lagi ke dalam mulutnya. "Aku baru saja memakannya." Ah! Master Abadi Lingqi tercengang. Matanya terbelalak, dan dia tampak bingung. Namun, orang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Dia cerdas. "Benarkah?" tanya Master Abadi Lingqi. "Ya," jawab Zhang Mu. "Kamu ada di alam mana?" "Aku hanya seorang kultivator biasa di tahap akhir alam integrasi," kata Zhang Mu dengan malu. "Sebagai kakek Han yang immortal, kau baru berada di alam integrasi." "Ya ampun, tak akan ada yang percaya." "Wow, aku belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya." "Hahaha, aku akan menghadiahimu 3 harta karun pertahanan." Sus, sus, sus. 3 harta roh pertahanan tingkat 9 terlempar. "Terima kasih, Guru." Zhang Mu berkata terus terang. Semua orang tahu bahwa Master Abadi Lingqi senang mendengar orang memanggilnya Master, jadi mereka memanggilnya Master. "Kakek Han yang immortal adalah muridku, hahaha." Master Immortal Lingqi bertepuk tangan, "Bagus. Luar biasa." Dia lalu bertanya, "Bagaimana dengan kalian yang lain?" Zhang Guangyu berdiri dan berkata, "Baiklah, saya Ayah Hanyang. Kamu ada di alam mana?" "Saya berada di tahap awal alam integrasi." "Ranahmu begitu rendah." Master Abadi Lingqi menutup mulutnya dan tertawa. "Kau sudah diberi hadiah." Dia membagikan 3 harta roh tingkat 9 lainnya. "Bagaimana dengan kalian semua?" tanyanya. "Saya Ibu Zhang Hanyang." Rong Jiali berdiri. "Lumayan, lumayan. Kamu dapat imbalan. Bagaimana dengan yang lainnya?" Master Abadi Lingqi sangat suka mendengarkan hal semacam ini, dan matanya penuh dengan kecemerlangan khusus. "Saya bibinya dan saudara kandungnya." "Bagus. Kamu dapat hadiah. Bagaimana dengan yang lainnya?" "Saya paman iparnya, suaminya." "Baiklah, ini hadiahnya." "Bagaimana dengan yang lainnya?" "Saya adik perempuan Han yang abadi." "Baiklah, bahkan ada juniornya." "Ini hadiahmu." "Lanjutkan." "Saya saudara iparnya." Liang Hao melangkah keluar. "Kamu mendapat imbalan." "Saya paman iparnya." "Saya sepupunya." Master Abadi Lingqi memberikan 3 jenis harta roh tingkat 9 kepada siapapun yang melangkah keluar. Pada akhirnya, ketika dia secara tidak sadar ingin mengambil lebih banyak harta roh, wajahnya membeku. "Astaga! Aku tidak punya lagi harta roh tingkat 9 yang tersisa. Apakah aku sudah memberikan semuanya?" Master Abadi Lingqi benar-benar tercengang. Dia begitu fokus untuk bersenang-senang sehingga dia memberikan semua harta rohnya. "Betapa borosnya aku." Master Abadi Lingqi menyentuh dahinya, tetapi dia tidak bisa terlihat malu. "Aku bepergian dengan ringan kali ini. Aku tidak punya harta roh tingkat 9 lagi. Aku akan memberikan kalian beberapa harta roh tingkat 8. Orang-orang seharusnya tidak terlalu bergantung pada harta roh." "Baiklah, lanjutkan." Dia hanya ingin mendengarkan cerita mereka. Dia tidak peduli dengan harta karun itu. Akhirnya, setengah dari banyak orang yang hadir mendapatkan hartanya. Lalu, dia mulai bertanya. "Di alam manakah Han yang abadi sekarang?" Dengan baik, Zhang Guangyu melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang lain yang berbicara. Setelah berpikir bahwa Guru Abadi Lingqi tidak suka mendengar kebohongan, ia pun memberanikan diri dan mengatakan yang sebenarnya. Dia diketahui berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan. Master Abadi Lingqi langsung tercengang. Ia mengerjap dan berkata dengan sedikit kebingungan, "Apakah kau mengatakan yang sebenarnya?" "Tentu saja. Aku tidak berbohong," kata Zhang Guangyu serius. "Secepat itu?" tanya Master Abadi Lingqi tak percaya, "kok bisa secepat itu?" Dia baru beberapa dekade terbunuh oleh guntur surgawi di langit, dan dia sudah mencapai tingkat ketiga tahap kesengsaraan. Kekuatannya pulih terlalu cepat, kan? Ini tidak mungkin benar. Dia hanya diketahui berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan. "Hahaha, kau benar-benar tidak menjelaskannya dengan jelas. Kembalikan 1 harta rohku." Begitu Master Abadi Lingqi selesai berbicara, dia bangkit, melayang langsung ke Zhang Guangyu, dan mengulurkan tangan kanannya. Zhang Guangyu dan yang lainnya tertegun selama 2 detik, lalu mengeluarkan harta roh tingkat 9 dan mengembalikannya. "Aku tidak menyangka dia akan menanyakan hadiah yang dia berikan di belakang." Lain kali jelaskan, atau kau akan dihukum." Master Abadi Lingqi mendengus. Dia diketahui berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan. Benar. Bahkan, kemampuan tempurnya seharusnya jauh lebih rendah. Lagi pula, guntur ilahi di atas langitlah yang menghancurkannya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. "Bagaimana kita harus menjawabnya? Apakah kamu ingin aku menjawabnya?" Zhang Guangyu ragu-ragu. "Silakan." Master Abadi Lingqi melambaikan tangannya.
Dia memang memiliki kepribadian yang menarik. Matanya besar, wajahnya oval, dan penampilannya menawan. Dipadukan dengan temperamennya yang unik, dia memberikan kesan seorang ahli yang manis dan berpengalaman, bukan sosok yang menakutkan. Ehem, ehem. Yah, ini soal kemampuan bertarungnya. Belum lama ini, dia bertarung melawan 9 kultivator tahap kesengsaraan tingkat 5 dan hampir membunuh salah satu dari mereka setelah bertukar beberapa jurus dengan mereka, kata Zhang Guangyu perlahan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Itu benar sekali. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar, benar, kata Musue. Kemampuan tempur guruku selalu mengerikan. Dia selalu melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Hah, Master Abadi Lingqi tercengang. Dia mengira bahwa Zhang Han dikenal berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan dengan kemampuan tempur yang rendah, tetapi ternyata kemampuan tempurnya jauh melampaui harapannya. Bagaimana ini mungkin? Aneh sekali. Aku merasa kau berbohong padaku. Master Abadi Lingqi mengusap dahinya dan berkata, aduh, lupakan saja. Aku sebenarnya salah paham tadi. Anggap saja ini kesalahan kecilku. Aku akan memberimu beberapa harta karun sebagai kompensasi. Selain harta roh tingkat 9, dia mengeluarkan 10 jenis harta roh tingkat 8 dan memberikannya kepada Zhang Guangyu. Astaga, semua orang terkejut. Mereka merasa bahwa mereka mungkin bisa memperoleh banyak harta roh dengan bergaul dengan Master Abadi Lingqi. Mengapa dia lebih menakutkan dari sebelumnya? Master Abadi Lingqi bingung. Bagaimana dia berkultivasi? Kami tidak tahu tentang kultivasinya, kata Zhang Guangyu. Dia mengajari kami cara berkultivasi, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang kultivasinya sendiri. Semua orang tahu tentang tubuh guntur dan tubuh iblis agung, tetapi mereka pasti tidak akan memberitahu Master Abadi Lingqi tentang hal itu. Master Abadi Lingqi menggerutu pelan sambil kembali duduk di kursinya, lalu berkata dengan malas, percuma saja bicara lagi. Lagi pula, dia belum mencapai tahap kesengsaraan tingkat ke-9, jadi mustahil bagiku untuk mengirim kalian semua kembali. Kalian akan mengikutiku dengan patuh, dan cepat atau lambat kalian akan menjadi luar biasa. Ya, Guru. Zhang Guangyu, Zhao Feng, Zhang Mu, dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merendahkan diri mereka sendiri sementara mereka berada di wilayah orang lain? Mereka hanya perlu mengulang apapun yang dikatakan oleh Master Abadi Lingqi. Hanya berdasarkan burung rok bersayap emas yang sangat kuat, mereka tahu bahwa Master Abadi Lingqi juga merupakan sosok yang tangguh. Lebih dari selusin orang yang duduk di samping akhirnya mengerti. Ternyata orang-orang ini punya dukungan besar. Tidak heran Guru Abadi Lingqi memberi mereka begitu banyak harta spiritual. Dia tahu siapa penyokong mereka. Untungnya, aku sudah mengunjungi domain astral samudra 2 kali. Kalau tidak, aku tidak akan menerima begitu banyak murid. Master Abadi Lingqi berkata, ayo kita pergi ke alam astral Glasir untuk berjalan-jalan, lalu ke alam astral utama, galaksi, dan terakhir laut bintang. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar beberapa dekade. Ketika kita menemukan alam rahasia, kalian bisa keluar dan bertarung. Biarkan aku melihat kekuatan kalian, yang merupakan hal terpenting. Aku akan membuat rencana kultivasi khusus untuk kalian masing-masing. Bersikaplah serius. Jika kalian berkultivasi dengan baik, kalian akan diberi penghargaan. Jika tidak, kalian akan dihukum. Begitu dia selesai berbicara, semua orang saling memandang lagi. Sepertinya dia tidak meminta apapun kepada mereka selain menerima mereka sebagai muridnya. Setidaknya, mereka aman untuk sementara waktu. Di sisi lain, bersama dengan kekuatan utama ilusori Simanor, Zhang Han dan beberapa orang lainnya berangkat menuju Astral Domain of Fast Heaven dengan cara yang perkasa. Sayangnya, ini pertama kalinya aku menghadapi situasi yang tidak berdaya seperti ini. Yue Wei masih sedikit sedih. Mengapa tiba-tiba ada Master Abadi tingkat 9? Untungnya, itu adalah Master Abadi Lingqi. Zhang Han berkata, dia sangat baik kepada murid-muridnya, jadi kita bisa tenang untuk saat ini. Meskipun dengan cara ini, kita harus menjemput mereka sesegera mungkin. Mereka bisa tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Tetapi jika mereka semua menjadi Master Abadi, akan terjadi krisis. Di antara murid-murid Master Abadi Lingqi, kesulitan pelatihan akan meningkat 100 kali lipat, dan tingkat kematian akan jauh lebih tinggi. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi Master Abadi. Yue Wei tertawa lagi. Sebelum itu, kau harus punya kekuatan untuk menghadapi Master Abadi Lingqi secara langsung. Saya harap begitu. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harap saya bisa mendapatkan sesuatu saat kembali kali ini. Apa maksudnya? Tentu saja, si raksasa berbaju zirah emas. Setelah kembali ke bumi sebelumnya, Zhang Han merasakan aura binatang raksasa berzirah emas semakin aktif. Ia hampir keluar dari cangkangnya. Pemberian nutrisi di negeri meteorit dewa memang ampuh.
Selama binatang raksasa bersirah emas muncul, Zhang Han dapat pergi ke tanah makam abadi dan mengambil tubuh abadi kemurnian ekstrim. Dengan kelima badan itu, wilayahnya akan mengalami lompatan kualitatif. Dengan hal-hal ini, dia akan jauh lebih percaya diri untuk pergi ke Laut Bintang. Bab 1623 lahir. Zhang Han dan yang lainnya kembali ke Astral Domain of Vast Heaven. Tetua Li masih menjaga sekte surga luas. Pemimpin sekte. Tetua Li tampak sangat ramah ketika melihat Meng Meng. Pemimpin sekte, kau sudah kembali. Ya, Meng Meng mengangguk. Kami telah membawa kembali banyak orang, semuanya adalah murid dari ilusori Simanor. Mereka akan bergabung dengan sekte langit luas mulai sekarang. Tetua Li, aturlah. Lalu, ayah, ceritakan pada mereka. Meng Meng masih tidak ingin membuang waktu. Dia menarik lengan Zhang Han. Penatua Li, sekte langit luas sebaiknya tetap berpegang pada aturan sebelumnya. Utamakan keselamatan. Jika Anda menghadapi situasi yang tidak terkendali. Apa yang terjadi? Penatua Li tampak bingung. Kita mungkin harus melakukan perjalanan panjang nanti, kata Zhang Han. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya 30 hingga 50 tahun, atau bahkan 100 tahun. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa asalkan kamu bisa kembali. Penatua Li menatap Meng Meng dan berkata, pemimpin sekte, saya tidak khawatir tentang keselamatan mereka, tetapi Anda harus berhati-hati saat bepergian keluar. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Meng Meng tersenyum manis. Setelah mengatur segalanya, semua orang pun memulai perjalanannya. Mereka datang ke Provinsi Bintang Naga Surgawi dengan mengambil beberapa planet penembakan luar angkasa. Tidak perlu ada pengaturan khusus di sini. Semuanya sudah beres. Jika dibandingkan, kawasan Bintang Naga Laut, Provinsi Bintang Naga Surgawi, dan wilayah astral langit luas setengahnya terbengkalai. Karena Meng Meng dan Yue Wei tidak ada di sini, tidak ada orang lain yang bisa datang dari bumi. Jika mereka berangkat dari galaksi naga perak ke alam astral langit luas, mungkin butuh 8 atau 10 tahun untuk sampai di sana. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Namun, dengan dua kekuatan Raja Naga Biru dan Klan Iblis, itu bukan masalah besar. Zhang Han mengadakan pertemuan dengan Klan Iblis dan Raja Naga Biru. Dia bilang dia akan pergi ke Laut Bintang. Sekembalinya, jika mereka tampil bagus, dia akan membawa mereka ke Laut Bintang di masa mendatang. Oh, itu Laut Bintang. Aku sudah lama ingin ke sana. Raja Naga Biru memiliki mimpinya. Adapun Klan Iblis. Zhang Han mendesah pelan dan berkata, aku tidak menyangka akan muncul sebagai Raja Iblis. Aku tidak menyangka kau akan mengetahuinya. Baiklah, sebelum aku pergi, aku akan menunjukkan Raja Iblis yang sebenarnya. Wus! Tubuh Iblis Agung muncul, dikelilingi oleh Ki Iblis. Auranya saja sudah cukup untuk membuat beberapa Raja Iblis gemetar dan hampir mati lemas. Raja Iblis. Raja Iblis tak terkalahkan. Darah mereka berdesir. Mereka tahu betul bahwa Raja Iblis bisa membunuh mereka hanya dengan satu pikiran karena ia mampu menekan mereka beberapa kali. Setelah pamer, Zhang Han pergi. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka berubah pikiran seiring berjalannya waktu. Ini adalah penghalang. Belum lagi soal kesetiaan, mereka bisa pergi jika mau, tetapi mereka tidak bisa melanggar aturan wilayah Bintang Naga Laut dan Provinsi Bintang Naga Langit. Akhirnya, Meng Meng membuka bagian itu. Semua orang melihat lagi air terjun layar yang mempunyai pesona unik. Namun, pemandangan di sepanjang jalan membuat Li Te, Master Sekte dari Ilusori Simanor, dan Gu Linli tercengang. Bagaimana mungkin ada tempat seperti itu? Ini adalah negeri dongeng. Chen Chuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Paman Zhang, apakah kita akan pergi setelah memberi instruksi kepada orang-orang itu? Sebenarnya, dia agak cemas. Lagi pula, orang tuanya telah dibawa pergi. Zhang Han mengangguk dan berkata, kita akan berangkat setelah semuanya beres. Wah, perjalanan ini akan menjadi latihan terbaik untukmu, Meng Meng, dan Xiao Nao. Kita tidak akan menjemput orang-orang kita dalam waktu dekat karena aku bukan tandingan Master Abadi Lingqi. Mengerti. Chen Chuan sedikit tertekan. Tentu saja, akan lebih baik jika kau cukup kuat untuk menghadapi kekuatan Master Abadi Lingqi secara langsung dan membawa mereka kembali secara langsung. Zhang Han tersenyum dan berkata, berkultivasilah dengan giat, nak. Oke. Jawab Chen Chuan. Setelah tiba di dunia sekuler, semua orang kembali ke Gunung New Moon. Beritahukan semua orang untuk kembali ke Gunung New Moon untuk rapat dalam sehari, kata Zhang Han. Seketika, semua orang di dunia seni bela diri kuno, dunia abadi Kunlun, dan tambang kuno kembali. Ayah, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Muen dan yang lainnya. Meng Meng sedikit mengerutkan bibirnya, merasa sedikit enggan. Perjalanan kali ini berbeda. Karena terlalu lama, banyak orang mungkin sudah meninggal karena usia tua ketika kembali. Meng Meng dan Yue Xiaonao pergi bersama Chen Chuan. Ziyan juga sedikit ragu.
Bibi Tang dan beberapa temannya sudah tidak muda lagi. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku mengucapkan selamat tinggal kepada mereka secara langsung dan memberitahu mereka bahwa ini adalah terakhir kalinya kita bertemu? Hahaha, terkadang, kamu memang imut. Zhang Han tertawa dan berkata, seperti kata pepatah, keluarga dan teman-temanmu akan bangkit bersamamu ketika kamu sukses. Katakan saja pada teman baikmu bahwa kamu seorang kultivator, lalu tanyakan apakah mereka ingin berkultivasi atau hidup ratusan tahun. Mereka pasti tidak akan menolak. Kamu benar. Ziyan berkedip dan berkata, kalau begitu aku juga akan mengucapkan selamat tinggal. Sambil berbicara, dia dan Lisa keluar. Ayo pergi ke tanah meteorit dewa. Zhang Han berkata, saya rasa binatang raksasa bersirah emas akan segera lahir. Saya akan bertanya kepada Tuan tentang hal itu. Oleh karena itu, Zhang Han dan Yue Wei pergi ke tanah meteorit dewa. Menurut pencarian Meng Meng terakhir kali, ada juga titik-titik yang mengarah ke meteorit negeri dewa di luar angkasa. Yue Wei bahkan bisa merasakannya. Dia dan Zhang Han mengikuti node luar angkasa ke tujuan mereka. Masih ada 9.999 anak tangga di atas. Mereka tidak dapat melihat atau menaiki dunia di balik tangga. Tuan, kami sudah sampai, kata Yue Wei lantang. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Ada apa? Gugusan cahaya itu perlahan mengembun, tetapi relatif tipis. Ini bukanlah pikiran utama, melainkan jejak kehendak pikiran ketujuh. Kita akan pergi ke Laut Bintang. Zhang Han berkata terus terang, perjalanan ini akan memakan waktu puluhan tahun atau bahkan hampir seabad. Dengan kekuatan kita tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Laut Bintang. Aku bisa merasakan bahwa binatang raksasa bersirah emas akan segera lahir, jadi aku datang untuk menanyakannya. Kemarilah dalam 3 hari, kata pikiran Tuan. Dengan lambaian tangannya, Zhang Han dan Yue Wei meninggalkan negeri meteorit dewa. Node-node ruang angkasa juga menghilang. Selesai. Yue Wei tersenyum dan berkata, 3 hari lagi, binatang raksasa bersirah emas akan lahir. Aku ingin melihat monster seperti apa yang bisa sekuat itu. Zhang Han terdiam. Saya tidak tahu apakah itu monster atau bukan, tapi itu duplikasi saya. Tubuh iblis agung. Di sisi lain, Meng Meng, Yue Xiaonao, dan Chen Chuan datang ke rumah Li Muen. Li Muen berkata dengan terkejut, kau kembali. Bagus sekali. Baru setahun lebih sedikit kali ini. Bagi Meng Meng dan yang lainnya, itu hanyalah sebuah perjalanan. Bagi Li Muen, sudah lebih dari setahun sejak mereka pergi dan kembali. Meng Meng duduk dan bertanya, di mana Li Jie? Dia baru saja selesai sekolah. Li Xiaohao pergi menjemputnya, kata Li Muen. Baiklah, ada yang ingin kukatakan padamu. Kau harus bersiap dulu. Yue Xiaonao langsung ke intinya. Gemerincing. Li Muen merasa jantungnya berdebar kencang. Ia sedikit terkejut. Ada apa? Tanyanya. Itu bukan hal yang buruk. Meng Meng terkekeh dan berkata, kita akan menunjukkan kartu kita. Kita ini kultivator. Apa maksudnya? Li Muen sedikit terkejut. Kita bisa berkultivasi menjadi abadi. Kita memiliki kekuatan supernatural yang memungkinkan kita terbang ke langit dan bersembunyi di dalam tanah, jelas Yue Xiaonao. Apa? Benarkah? Apa kau bercanda? Li Muen tertawa. Wus. Meng Meng melambaikan tangannya. Dengan transposisi perpindahan bayangan, semua orang meninggalkan villa dan langsung menuju langit. Apakah aku berbohong sekarang? Kita terbang. Li Muen benar-benar tercengang. 20 menit kemudian, mereka sudah berada di sofa villa. Beberapa kali terakhir kami pergi ke planet lain, seperti area bintang, provinsi bintang, dan domain astral. Alam semesta ini sangat luas, dan bumi sangat kecil. Kali ini, kami akan pergi ke Laut Bintang, tempat yang sangat jauh. Mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk bolak-balik. Artinya, kalau kita cepat, mungkin butuh waktu 30-50 tahun, kalau kita lambat, mungkin bisa 80-100 tahun. Saat kita kembali, kamu akan menjadi tua, begitu pula Li Xiaohao dan Li Jie. Sebagai saudari yang baik, kami datang hanya untuk menanyakan apakah kamu ingin berkultivasi. Kalau kamu mau, kamu bisa menghubungi orang-orang di Gunung Bulan Baru. Kami tidak bisa mengajarimu dan akan pergi dalam 2 hari. Ini akan menjadi perpisahan lagi. Meskipun Li Muen merasa enggan, ia berpengalaman dan mampu menghadapinya. Kultivasi, bolehkah aku bertanya pada Li Xiaohao? Tentu saja, kata Meng Meng dengan santai. Bagaimana kalau kita makan malam bersama malam ini? Tanya Li Muen. Tentu saja. Saat makan malam, di ruang pribadi restoran. Ketika Li Xiaohao mendapat berita itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Untuk sesaat, dia mempertanyakan semua yang telah dipelajarinya sebelumnya. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, nanti kita pertimbangkan untuk berkultivasi. Lagi pula, Gunung Bulan Baru akan selalu ada.
Tidak apa-apa. Kami pasti akan menunggumu kembali dan berkumpul lagi. Aku tidak akan memberitahu Chen Yang, Zheng dan yang lainnya tentang hal itu. Kamu akan memberitahu mereka nanti. Meng Meng tidak menyukai suasana perpisahan. Setelah melihat Li Muen, dia bersiap pulang untuk beristirahat. Sampai jumpa lagi. Kami akan menunggumu kembali. Li Muen dan Li Xiaohao melambaikan tangan mereka dan menatap ke depan, tak bergerak untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, penduduk Gunung New Moon kembali. Ada sesuatu yang ingin ku beritahukan kepadamu. Kita akan keluar. Butuh waktu 80 hingga 100 tahun. Paman Liu. Orang-orang itu membuat beberapa pengaturan. Yue Wei berkata, yang terpenting adalah jalan kuno langit berbintang di dunia seni bela diri kuno. Aku meletakkan harta karun tingkat mendalam di pintu masuk dunia seni bela diri kuno dan dunia sekuler. Jalan itu bisa ditutup. Tentu saja, jangan lakukan itu kecuali tidak ada pilihan lain. Begitu terjadi krisis, kau bisa meledakkan pintu masuknya. Mereka akan pergi selama bertahun-tahun. Setelah berkumpul selama 2 hari, semua orang menerima masalah ini. Pada hari ketiga, total ada 7 orang, termasuk Zhang Han, Yue Wei, Chen Chuan, Meng Meng, Yue Xiaonao, Lisa, serta Ziyan. Mereka membawa Dahei dan Little Hei bersama mereka dan datang ke negeri meteorit dewa. Saat mereka melangkahkan kaki memasuki tempat itu, berdengung. Zhang Han tiba-tiba ditutupi lapisan cahaya kemasan. Itu adalah resonansi kehidupan, hubungan jiwa. Zhang Han dapat merasakan tubuh lainnya tampak bermandikan sinar matahari. Dentang, dentang, dentang. Namun ada rintangan di depan. Itu sudah keluar. Itu mengerahkan kekuatan. Setelah beberapa suara, krek, binatang raksasa bersirah emas itu keluar dari cangkangnya dan muncul di dunia. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya, tetapi yang dapat dilihatnya hanyalah benda kosong. Tubuh yang sangat besar itu tergeletak diam di dataran. Kamu akan sakit kepala kalau terus-terusan menatapnya. Kamu boleh pergi sekarang. Suara Tuan muncul di pikiran Zhang Han. Binatang raksasa berbaju zirah emas terbang keluar dari negeri meteorit dewa. Suara mendesing. Pesawat itu jatuh tepat di depan Zhang Han. Kepalanya besar dan hanya bertanduk satu. Matanya besar, cerah, dan energi. Ia memiliki ketenangan seperti Zhang Han. Keempat anggota tubuhnya tebal dan pendek, dan ekornya yang kecil bergoyang-goyang ke depan dan ke belakang, tampak sangat lucu. Aduh! Zhang Han mengendalikannya untuk membuka mulutnya, tetapi ia menangis dengan suara seperti anak kecil. Wah, lucu sekali, kata Meng Meng sambil tersenyum. Ayah, ini replika ayah. Imut sekali. Awu, Tuan, aku ini imut, ya. Dahei melingkarkan lengannya di betis Meng Meng. Meng Meng langsung berkata, kamu juga imut. Hei kecil imut, begitu juga ini Tot. Ketiga pria ini adalah kekasihku. Bab 1624 Laut Bintang. Ziyan berkata sambil tersenyum, benda ini sangat menggemaskan. Sambil berbicara, dia berjalan mendekat dan mengelus kepala binatang raksasa berbaju zirah emas. Tingginya cuma setengah meter. Kira-kira bisa tumbuh berapa ya di masa depan? Seharusnya sangat besar. Zhang Han tersenyum tipis. Ia masih merasakan warisan seni bela diri binatang raksasa bersirah emas. Binatang itu dapat mempelajari dan mengolah banyak ilmu gaib dan kekuatan supernatural. Setelah matang, ukurannya akan seperti setengah planet. Sebesar itu. Ziyan tercengang. Setengah planet. Seberapa besarkah itu? Luasnya tak terbatas sejauh mata memandang. Akan tetapi, dibandingkan dengan langit berbintang yang luas, ia masih sangat kecil. Binatang raksasa bersirah emas dalam kondisi baik. Zhang Han terkekeh. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan binatang raksasa berbaju besi emas berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki kulitnya. Berdengung. Dengan kedatangan binatang raksasa bersirah emas, sosok Tao ekstrim kosmik, tubuh guntur, dan tubuh iblis agung beresonansi dan berubah secara berurutan. Gumpalan energi bersirkulasi satu sama lain. Dengan bimbingan jiwa utama Zhang Han, mereka akhirnya mencapai keseimbangan. Sus, sus, sus. Seperti angin kencang, aura Zhang Han meningkat dengan cepat. Dia telah resmi mencapai tingkat keempat dari tahap kesengsaraan. Zhang Han menghela napas panjang dan membuka matanya. Seluruh proses promosi hanya memakan waktu beberapa menit. Namun dalam 1,5 tahun berikutnya, kekuatannya akan terus membaik dan stabil. Semuanya sudah diatur. Ayo pergi. Zhang Han berkata dengan lembut, aku tidak tahu kapan aku akan kembali lagi. Apakah kamu akan pergi ke Laut Bintang? Gugusan cahaya itu muncul lagi. Pikiran Tuan mengembun dan mengucapkan sebuah pesan. Laut tanpa batas dan laut paling utara masing-masing memiliki 4 jalan kuno langit berbintang yang mengarah ke Laut Bintang. Tidak ada krisis di sana. Jika kau ingin pergi, kau bisa mengambil rute itu. Zhang Han sedikit terkejut.
Dia tidak menyangka kalau dia bisa langsung pergi ke Laut Bintang dari sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tempat seperti apakah tanah surgawi itu? Kamu akan tahu di masa depan. Pikiran Tuan sepertinya tak ingin banyak bicara. Ia langsung ke intinya dan berkata, dulu kau punya portal luar angkasa. Kau meninggalkan node luar angkasa di setiap planet. Dalam jarak tertentu, kau bisa bolak-balik. Fungsi portal luar angkasa lumayan, tapi hanya bisa digunakan oleh satu orang. Sangat tidak praktis. Jadi aku menghancurkan harta karun tingkat mendalam, portal luar angkasa, dan mengintegrasikan beberapa jalan kuno langit berbintang dengannya. Zhang Han berkata, apa? Bukankah ini agak terlalu menakutkan? Meskipun portal luar angkasa itu kuat, ia masih jauh dari mampu melintasi jarak yang jauh untuk mencapai Laut Bintang. Maksudnya, kita bisa kembali kapan saja dari Laut Bintang, bukan? Tanya Meng Meng, matanya berbinar. Tidak. Pikiran Tuan berkata, setiap kali kalian melewati jalan kuno langit berbintang yang mengarah ke Laut Bintang, kalian akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk memicunya lagi. Kalian bisa merasakan simpul-simpul ruang, dan ada koordinat yang mengarah ke Laut Bintang. Rasakan sendiri. Jangan datang ke sini sampai kalian mencapai tingkat ke-7 tahap kesengsaraan. Setelah itu, bayangan cahaya pikiran Tuan perlahan menghilang. Tak seorang pun tahu bahwa jalan kuno langit berbintang ini baru saja dibuka oleh pikiran ke-7. Kekuatan setiap pikiran terbatas, dan akan hilang ketika mencapai titik kritis. Jelaslah, pikiran ke-7 tinggal di tanah meteorit Tuhan untuk kebangkitan terakhirnya, yang merupakan misinya dan makna keberadaannya. Gemerincing. Semua orang muncul tinggi di langit. Meng Meng segera mengeluarkan mutiara surgawi dan merasakannya dengan saksama. Ia menemukan total 8 titik cahaya bintang di laut tanpa batas dan laut paling utara. Itulah jalan kuno langit berbintang. 8 kata ditampilkan, termasuk Qian, Zhen, dan Kan. Ada kata-kata 8 diagram pada semua 8 titik cahaya. Ini sungguh menakjubkan. Zhang Han menarik napas dalam-dalam dan tampak sedikit terkejut. Ada 8 lorong di 8 lingkaran luar Laut Bintang. Sangat mudah bagi kita untuk pergi kemanapun kita mau. Yue Wei mengelus jenggotnya. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Melihat hal ini, Zhang Han menjelaskan, Laut Bintang adalah tempat tertinggi di pusat dunia kultivasi, tempat para ahli tahap kesengsaraan dapat terlihat di mana-mana, tetapi itu juga mengacu pada wilayah yang sangat luas. Tempat ini dikelilingi oleh area bintang tandus tempat para monster iblis kuno mengamuk. Tepi-tepi di sekitarnya membentuk cincin. Laut Bintang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu lingkar luar, lingkar dalam, dan wilayah 9 gunung. Lingkar luar sangat luas. Saya perkirakan lebarnya 10 kali lipat jarak antara wilayah bintang naga laut dan galaksi naga perak. Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Sebesar itu. Yue Wei bertanya, apakah kita butuh ratusan tahun untuk melintasi lingkaran luar? Ada planet penembak luar angkasa di seluruh Laut Bintang, jadi memudahkan kami untuk bepergian. Tapi karena terlalu luas, perjalanannya benar-benar memakan waktu, kata Zhang Han. Seluruh Laut Bintang adalah wilayah klan manusia dengan klan-klan kecil yang tak terhitung jumlahnya bersaing untuk meraih kejayaan. Ini serius. Itu terlalu besar. Meng Meng memasang wajah. Yue Xiaonao berkata, terserah. Pokoknya, semuanya sama saja. Planet-planetnya penuh dengan makanan lezat. Baiklah, Paman Zhang, bukankah kita akan menyelamatkan orang tuaku dan yang lainnya? Tanya Chen Chuan dengan suara rendah. Ini juga merupakan masalah. Zhang Han merenung sejenak dan berkata, kita punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah kita bisa langsung pergi ke Laut Bintang. Aku tahu di mana guru abadi Lingqi berada. Kita bisa menunggunya kembali. Selama periode ini, aku bisa berkultivasi di Laut Bintang dan mencapai tingkat ke-7 tahap kesengsaraan sesegera mungkin agar aku cukup kuat untuk bernegosiasi dengannya. Ada banyak alam rahasia di Laut Bintang. Pilihan kedua adalah kita bisa mengejar guru abadi Lingqi. Mungkin kita bisa menyusulnya saat mereka berlatih. Bisakah kita bicara dengannya jika kita berhasil menyusulnya? Tanya Yue Wei. Ziyan, begitu pula Meng Meng dan yang lainnya, juga prihatin dengan masalah ini. Mereka semua menatap Zhang Han tanpa berkedip. Baiklah, kita coba saja. Paling buruk, aku akan dipukuli olehnya. Dia akan menyerahkan orang-orang kita. Zhang Han ragu-ragu. Hah? Meng Meng tertegun. Kenapa dia memukulmu? Karena aku sudah pernah mengalahkannya beberapa kali sebelumnya. Zhang Han merentangkan tangannya. Baiklah. Meng Meng sedikit mengerutkan bibirnya, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Apakah kamu punya teman di Laut Bintang? Seperti Ning Chen dan yang lainnya. Yue Wei tiba-tiba berkata, jika kamu punya teman tingkat 9, kamu bisa bicara dengan Master Abadi Lingqi. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Zhang Han merasa tidak berdaya. Siapapun yang mengingatku pada dasarnya adalah musuhku. Hanya ada sedikit orang seperti Master Abadi Lingqi.
Dan lebih dari 1000 tahun telah berlalu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan kelompok orang yang kukenal dulu sekarang. Kalau begitu, sebaiknya kita berhati-hati, kata Ziyan. Kemanapun kita pergi, itu terserah padamu. Kita akan pergi kemana? Yue Wei juga berada dalam dilema. Ia berkata, jika kita mengejar mereka sekarang, kita mungkin tidak akan bisa mengejar mereka. Kalaupun berhasil, itu tidak akan berhasil. Aku sarankan kita pergi ke Laut Bintang. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan kita. Tanpa kekuatan, kita tidak bisa bernegosiasi sama sekali. Zhang Han terdiam beberapa detik. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita pergi ke Laut Bintang dan meningkatkan kekuatan kita dulu. Setelah itu, kita akan menunggu Guru Abadi Lingki kembali dalam beberapa puluh tahun, lalu kita akan berbicara dengannya. Sebelum kita pergi, kita akan pergi ke Tanah Makam Abadi dulu. Meng berinisiatif mendirikan portal luar angkasa. Semua orang datang ke tambang kuno dan keluar dari laut tanpa batas. Mereka tiba di Tanah Makam Abadi dekat Provinsi Bintang Naga Surgawi. Tuan, ini Yue. Aku di sini untuk menemuimu, teriak Yue Wei. Kau mau ke Laut Bintang, kan? Sekumpulan cahaya muncul. Itu pikiran Tuan. Benar. Kita akan pergi ke Laut Bintang, kata Yue Wei. Tuan, Anda hebat sekali. Anda tahu segalanya. Aku bisa merasakan jalan kuno langit berbintang. Tuan itu sangat lugas. Kemarilah. Wus. Dia membawa Zhang Han pergi. Mereka tiba di depan tubuh abadi. Aku telah mempercepat pengembangan tubuh abadi kemurnian ekstrim dengan segenap pikiranku, tetapi aku masih belum memadatkannya. Itu tergantung padamu. Masukkan tubuh abadi ke dalam binatang raksasa berzirah emas untuk memberinya nutrisi. Sekitar 10 tahun lagi, ia akan terbentuk. Terima kasih. Zhang Han menangkupkan kedua tangannya. Kamu juga perlu mempercepat kultivasimu. Kamu harus mendapatkan sesuatu dalam perjalanan ini. Kamu harus berjuang sekuat tenaga untuk menang, tetapi jangan terburu-buru untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Suara pikiran Tuan terdengar lambat dan tua seolah-olah telah memasuki senja. Perjalananmu mulus, tetapi kamu tidak dapat menghindari malapetaka di masa depan. Ketika kekuatanmu lebih tinggi, malapetaka itu bisa datang lebih cepat. Tetapi malapetaka itu mungkin tidak menyebabkan bencana besar. Jangan mati dalam perjalananmu. Zhang Han berpikir sejenak dan berkata, akan kuingat. Terima kasih atas pelatihanmu selama ini, Tuan. Jika aku bertemu pikiran tertua nanti, aku akan bertanya tentang situasinya dan mengangkatnya sebagai guruku. Pikiran Tuan telah mengatakan bahwa ia ingin menjadikan Zhang Han sebagai muridnya dan tidak meminta imbalan apapun. Awalnya, Zhang Han ingin menjadikan Tuan yang sebenarnya sebagai gurunya, tetapi sekarang ia juga merasa nyaman menjadi murid pikiran tertua. Dia pergi. Zhang Han memasukkan tubuh abadi kemurnian ekstrim, yang dikelilingi kabut tipis, ke dalam ruang tubuh binatang raksasa berbaju zirah emas. Binatang raksasa berbaju zirah emas juga memiliki ruang alternatif. Tanah makam abadi masih ada. Hanya saja, seiring sirnanya pikiran Tuan, kekuatan langit dan bumi pun perlahan menghilang. Dalam beberapa tahun, tempat ini mungkin menjadi benua biasa di dunia kultivasi. Zhang Han dan yang lainnya kembali ke tambang kuno. Node kosmos mana yang akan kita tuju? Tanya Meng Meng. Simpul Kian. Zhang Han berkata, titik 8 diagram diatur sesuai arah wilayah 9 gunung. Titik Kian adalah yang paling dekat dengan gunung ke-9. Kita akan pergi ke sana. Meng Meng melambaikan tangannya dan memunculkan portal luar angkasa. Kerumunan orang melangkah maju. Mereka langsung menuju laut paling utara. Di sebuah pulau, ada cahaya bintang yang berkilauan. Mereka membuka jalan kuno langit berbintang dan memasukinya. Setelah keluar, mereka muncul di kosmos. Sudah berakhir. Meng Meng masih linglung. Kita sekarang di Laut Bintang. Dia melihat ke atas dan ke bawah, dan kemanapun dia memandang, ada cahaya bintang. Segala macam pola dan warna nebula dapat dilihat. Rasanya seperti mimpi, beberapa menit yang lalu, kita masih di bumi. Yue Xiaonao menyeka matanya. Langit malam di atas Laut Bintang sungguh indah. Lisa mendesah penuh emosi. Yue Wei berkata langsung, artinya, semakin indah sesuatu, semakin berbahaya pula. Meng Meng langsung bertanya, jadi, Bibi Lisa, Ibu, aku, dan Xiaonao juga dalam bahaya. Yue Wei tertawa terbahak-bahak. Ya, jelaskan maksudmu. Lisa tampak agak cemberut. Dia tahu dia bercanda untuk menyesuaikan suasana di sini. Lisa bersikap sangat masuk akal. Dalam arti tertentu, ini memang sangat berbahaya, kata Yue Wei serius. Coba pikirkan. Bukankah kau akan berada dalam bahaya ketika beberapa pria tak dikenal mendekatimu? Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Bagaimana kamu bisa memberikan penjelasan seperti itu? Lisa tertawa. Aku tidak berani menyinggungmu.
Yue Wei menggelengkan kepalanya berulang kali. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Meng Meng. Mari kita berbaur dengan lingkaran luar dulu, kata Zhang Han. Kita akan tenang, makan dan minum sesuka hati, dan berkultivasi sesuka hati. Anggap saja tempat ini sebagai tempat latihan. Bab 1625 melahap. Yue Wei bertanya, apa yang dimaksud dengan lingkaran luar, lingkaran dalam, dan wilayah 9 gunung? Dia ingin tahu lebih banyak tentang Laut Bintang. Dia tidak akan tahu banyak jika dia hanya tahu namanya. Zhang Han mengenal tempat ini dengan baik. Ia berkata lugas, cincin luar adalah area terluar, dan cincin dalam adalah area dalam Laut Bintang. Area dalamnya relatif kecil dibandingkan dengan cincin luar. Wilayah 9 gunung adalah nama dari wilayah 9 bintang. Wilayah 9 bintang tampak seperti 9 gunung. Masing-masing wilayah bintang itu lebih besar dari galaksi naga perak. Bahkan, sangat besar. Laut Bintang berada di wilayah bintang gunung ke-9, yang merupakan tujuan kami. Namun, kami tidak terburu-buru untuk pergi ke sana. Kami perlu berlatih dan meningkatkan kekuatan kami terlebih dahulu. Jadi begitulah adanya. Yue Wei tampak tercerahkan dan berkata, mengapa aku tiba-tiba merasa bahwa Laut Bintang jauh lebih kecil? Laut Bintang bisa besar atau kecil karena, di dunia kultivasi kita, hanya ada satu Laut Bintang. Ada banyak galaksi, dan ada banyak sekali galaksi seperti galaksi pusat. Namun, hanya ada satu Laut Bintang, jadi dunia kultivasi kita tidak besar. Inilah juga alasan mengapa banyak kultivator tingkat ke-9 tahap kesengsaraan ingin melewati kesengsaraan surgawi terakhir dan naik ke alam yang lebih tinggi. Lalu apa yang ada di luar dunia kultivasi? Tanya Chen Chuan penasaran. Tidak ada yang tahu apa yang ada di luar dunia kultivasi. Klan manusia belum terlalu jauh ke dalamnya. Di wilayah bintang tandus, ada banyak. Begini saja. Semakin jauh seseorang pergi, semakin banyak tanah mati, semakin besar turbulensi di alam semesta, dan semakin besar bahaya yang akan dihadapi. Selain itu, akan ada lebih banyak binatang iblis kuno di sana. Zhang Han berkata lembut, inilah seluruh dunia kultivasi. Faktanya, banyak kultivator pencari dao tidak dapat menjelajahi semua area di dalamnya dalam hidup mereka. Namun, dari aspek umum, kita tahu betapa luasnya. Alam semesta tak terbatas, tetapi wilayah klan manusia terbatas. Dulu, bahkan saya berpikir bahwa seseorang dapat mencapai dunia abadi dengan mencapai jalan surga, naik ke dunia abadi, dan melanggar aturan dunia. Namun, pikiran Tuhan mengatakan bahwa itu adalah dunia yang lebih tinggi, yang merupakan dunia yang lebih luas dan sesungguhnya. Ini terlalu mendalam. Yue Wei mengerutkan kening dan berkata, apakah ini membuat dunia kita hanya sebuah mimpi? Itu bukan yang bisa kita perhatikan sekarang. Zhang Han tak kuasa menahan tawa. Belum terlambat untuk memikirkannya saat kita mencapai tahap kesengsaraan tingkat ke-9. Hahaha, benar juga. Yue Wei tertawa dan berkata, ayo pergi. Setelah kapal raja muncul, Meng Meng dan yang lainnya masuk ke dalamnya. Zhang Han berkata, tanpa peta bintang, kita bisa terbang langsung ke depan. Lebih dari 70% planet di cincin luar adalah bintang tandus. Mari kita berhenti di planet manapun yang kita lewati dan melihat apakah ada logam mulia. Sistem cerdas pesawat ruang angkasa berkata, perintah telah diterima. Memasuki ruang sekunder dalam 3 detik. Meng Meng langsung penasaran. Kenapa kita mencari logam langka? Ini untuk binatang raksasa bersirah emas. Zhang Han masih agak asing dengan keberadaan binatang raksasa bersirah emas. Benda ini harus memakan logam. Ia baru saja lahir. Ia terlalu lapar. Hahaha, makhluk kecil itu bahkan bisa memakan logam, kata Meng Meng sambil tersenyum. Dia menganggapnya lucu. Ziyan dan Lisa tidak dapat menahan tawa. Hal ini membuat Zhang Han agak bingung. Dia tidak tahu mengapa mereka tertawa. Apa yang aneh tentang binatang raksasa berbaju sirah emas? Tingginya 0,5 meter, mungil, dan cantik, terutama saat baru lahir. Semua wanita yang hadir sangat menyukainya. Ziyan mengedipkan mata pada Zhang Han. Apa yang bisa dilihat, kata Zhang Han dengan kesal. Ayo. Meng Meng juga berkata, lucu sekali. Tuan rumahku, aku juga ingin melihatnya, Dahei mengerjap dan menggema. Itu bukan harta karun. Biarkan kami melihatnya, kata Yue Wei. Itu juga perlu dikeluarkan dan diperjuangkan di masa depan. Zhang Han kelelahan secara mental. Setelah dia menjalankan kekuatannya sedikit, cahaya keemasan mengalir keluar dari tangan kanannya. Celepuk. Sesuatu yang lucu duduk di tanah. Setelah Zhang Han menyuntikkan pikirannya ke dalam binatang raksasa berbaju zirah emas, mata besarnya menjadi cerah, dan mulutnya bergerak. Ia tidak berbicara dalam bahasa manusia. Meng Meng berjongkok dan mengusap kepala, perut, dan lengan binatang raksasa berbaju zirah emas. Keras sekali. Kulitnya bersisik. Meng Meng menyeringai dan berkata, tidak selembut ini Todd. Adapun Ziyan,
Ia berjongkok dan terus memandangi binatang itu dengan mata besarnya yang indah. Ia memeriksa kaki depannya, kaki belakangnya, dan terakhir bagian tengah kaki belakangnya. Bagus, bagian pribadinya tidak terekspos. Meskipun binatang raksasa berzirah emas ini lucu, ia juga merupakan tiruan dari Zhang Han. Ziyan tentu saja tidak suka bagian pribadinya terekspos. Dia mengamatinya dan tidak menemukan sesuatu yang salah dengan binatang itu, yang ditutupi sisik. Bagaimana benda ini bisa mendapatkan pasangan? Tiba-tiba, Ziyan menjadi sedikit bingung. Ia menggelengkan kepala dan berhenti memikirkannya. Tak lama kemudian, ia pun terpukau oleh penampilan imut binatang raksasa berzirah emas yang mungil itu. Bisakah dia salto? Gumam Meng-Meng, ayah. Ayah. Dia menatap Zhang Han. Tunggu sebentar, kata Zhang Han. Binatang raksasa berbaju zirah emas menggerakkan tangan dan kakinya dan dengan kikuk berbalik. Semua orang yang hadir mulai tertawa. Dagingnya terlihat lesat. Tuan rumah, maukah kita memakannya? Dahei berlari dan memeluk kaki Zhang Han. Makan. Itu duplikasiku. Zhang Han mengangkat tangannya dan menjentik dahi Dahei. Sakit. Dahei menyentuh dahinya, duduk di tanah, menatap binatang itu, lalu tertawa. Di alam mana benda ini berada? Yue Wei bertanya sambil tersenyum, aku harus mendapatkan sesuatu seperti ini di masa depan. Namun, apa yang dikatakan Zhang Han membawanya kembali ke kenyataan. Tingkat keempat dari tahap kesengsaraan. Apa-apaan ini? Yue Wei tercengang. Bayi baru lahir, dan sudah di tingkat keempat. Dia tercengang. Ya, dia binatang tingkat 4 yang baru lahir, jadi kecepatan kultivasinya tidak akan lambat, kata Zhang Han. Baiklah, baiklah. Binatang raksasa berzirah emas baru saja keluar dari cangkangnya, jadi dia tidak bisa berlatih terlalu lama. Kalau begitu, simpan saja. Meng-Meng dan yang lainnya sudah selesai melihatnya. Zhang Han menyimpan binatang raksasa berbaju zirah emas itu. Saya harus menemukan logam untuk memberinya makan sesegera mungkin. Zhang Han berkata, makin lama makin lapar. Sistem berkata, bip. Pesawat ruang angkasa telah tiba di planet ini dan akan segera meninggalkan ruang sekunder. Wuss. Pesawat ruang angkasa itu terbang langsung ke permukaan planet. Ini adalah bintang tandus, sebuah planet dengan banyak daratan dan danau di mana-mana. Tumbuhan di sini normal, ki spiritualnya tipis, dan tidak ada hewan hidup di sini. Deteksi tempat itu dan cari logam, perintah Yue Wei pada sistem cerdas. Tidak perlu. Aku bisa merasakannya sendiri. Binatang raksasa berzirah emas melompat keluar dari pesawat ruang angkasa dan melayang di udara. Matanya tertuju ke tanah, dan ada cahaya neon redup di tanduk emasnya. Zhang Han berkata, ada beberapa logam biasa. Wuss. Binatang raksasa berzirah emas berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Tak seorang pun tahu apakah ia sedang mengebor tanah atau menghancurkannya dengan tubuhnya. Dengan bunyi plop, ia meledak seperti bom, menyebabkan sebagian tanah berterbangan ke atas. Sebuah lubang yang dalam muncul. Ia membuka mulutnya. Berdengung. Potongan-potongan logam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah tanah satu demi satu. Mulut binatang raksasa berbaju zirah emas itu tampak berubah menjadi lubang tanpa dasar, menelan potongan-potongan logam. Setelah bertahan selama lebih dari 10 detik, binatang raksasa berbaju besi emas terbang kembali. Logam di sini terlalu sedikit. Ayo kita pergi ke planet lain. Zhang Han berkata, rasanya lapar sekali, rasanya belum cukup. Setelah terbang selama 5 jam, kerumunan itu tiba di planet lain. Logam setingkat harta karun roh. Lumayan. Binatang raksasa berbaju zirah emas menghantam tanah lagi. Logam setingkat harta karun roh. Itu sangat langka, kata Yue Wei tanpa sadar. Oh, iya. Ini Laut Bintang. Wajar saja kalau ada logam setingkat harta karun roh di sini. Benar. Tidak aneh. Ada banyak istana dan bangunan lain, semuanya terbuat dari logam langka. Sayangnya, logam yang paling kuat hanyalah jenis harta karun roh tingkat 9. Aku belum pernah melihatnya di tingkat mendalam, kata Zhang Han. Berapa tingkat logam di bawah? Tanya Yue Wei. Itu di tingkat ketiga, tapi jumlahnya banyak. Zhang Han tersenyum dan berkata, kali ini, binatang raksasa berbaju zirah emas seharusnya setengah penuh. Zhang Han tahu betul situasi binatang raksasa berzirah emas itu seperti punggung tangannya. Bagaimanapun, itu tubuhnya. Karena mulutnya yang kecil, binatang raksasa berbaju zirah emas memakan logam di sini selama 1 jam penuh. Jika ingin cepat berkultivasi, ia harus mempelajari kekuatan supernatural melahap dan melakukan citra mulut raksasa dengan mulutnya. Ia perlu melakukan transposisi perpindahan bayangan dan menelan makanan ke ruang alternatif di dalam perutnya. Oh, benar. Aku punya tubuh abadi. Zhang Han hampir lupa akan hal ini. Ia merasakan tubuh abadi itu berada di sudut ruang alternatif, dikelilingi kabut putih yang luas.
Logam yang jatuh tidak dapat menghancurkannya, jadi semuanya baik-baik saja. Setelah binatang raksasa berbaju zirah emas memakan logam di planet ini, kerumunan orang pun berangkat lagi untuk melakukan perjalanan. Pada saat yang sama, binatang raksasa berbaju zirah emas juga mulai memahami kekuatan gaib pemakan, gambar mulut raksasa. Binatang raksasa berzirah emas itu memiliki banyak sekali kekuatan supernatural bawaan dan warisan ilmu bela diri, tetapi bagaimanapun juga, jiwanya telah berubah, jadi masih ada yang kurang pada dirinya. Meski begitu, masih ada ratusan jenis kekuatan supernatural yang harus dikultivasikan. Zhang Han memilihnya dan langsung memilih yang bermanfaat bagi kultivasinya. Pertahanan binatang raksasa berzirah emas sangat kuat. Ia tidak bisa dibunuh dengan mudah. Ditambah dengan duplikasi Zhang Han lainnya, akan sulit baginya untuk mati. Kita perlu meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Zhang Han dan kelompoknya mulai menyerbu logam di setiap planet. Ini adalah kesempatan untuk berkembang. Binatang raksasa berzirah emas baru saja mulai melahap, jadi ia memiliki banyak ruang untuk berkembang. Setelah selesai melahap, ia bisa beristirahat sejenak. Benda ini mencerna makanannya terlalu cepat. Bahkan logam tingkat ketiga pun tak mampu memenuhi kebutuhannya. Zhang Han merasa sangat terganggu. Barangkali binatang raksasa berzirah emas akan menghabiskan sebagian besar harta bendanya. Lihatlah ini Todd, Dahei, dan Little Hei. Apa kau tidak bisa belajar dari mereka? Komentar Zhang Han tanpa daya. Yang lain tak kuasa menahan tawa. Apa kau tidak mengeluh tentang dirimu sendiri? Kultivasi binatang raksasa berzirah emas telah dimulai. Yang mengejutkan Zhang Han adalah ketika ruang alternatif di tubuhnya setengah penuh, muncul cahaya keemasan redup. Cahaya keemasan ini akan mempercepat penyerapan binatang raksasa berzirah emas. Hanya dalam waktu 10 hari, binatang raksasa berbaju zirah emas itu sudah mencapai tinggi 3 meter. Ini baru permulaan. Hal anehnya adalah bahwa cahaya keemasan redup di ruang alternatif sering diserap oleh tubuh abadi kemurnian ekstrim. Tampaknya itu juga dapat mempercepat kultivasi Zhang Han. Zhang Han menantikan pengembangan tubuh abadi kemurnian ekstrim. Lagi pula, setelah bertahun-tahun berkultivasi, pengalaman seperti apa yang akan didapat jika memiliki tubuh abadi sekarang? Di ruang alternatif burung rok bersayap emas, guru abadi Linki mengajarkan semua orang untuk berkultivasi. Kita sudah sampai di alam astral pengukiran. Kebetulan ada alam rahasia. Ayo kita ke sana. Tunjukkan kemampuan tempurmu. Setelah meninggalkan ruang alternatif, burung rok bersayap emas berubah menjadi gelang merah dan melingkari pergelangan tangan guru abadi Linki. Ayo kita pergi dan memeriksanya. Master abadi Linki merapal mantra dan memimpin tim maju dengan kecepatan yang luar biasa. Ia langsung membuka pintu masuk ke alam rahasia. Mereka memasukinya. Aku masih punya beberapa harta roh. Jangan kejar harta itu di sini. Bertarunglah saja dengan seseorang. Seperti bos geng, Master abadi Linki memimpin tim maju dan melihat medan perang. Medan perang itu adalah medan perang dua sekte, masing-masing beranggotakan ribuan orang, dan yang terkuat berada di tahap kesengsaraan tingkat pertama. Siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Kakek Zhang Hanyang, kau duluan. Master abadi Linki memerintahkan, jangan khawatir, aku akan mengawasi dari sini. Kau tidak akan terluka. Dengan wajah tenang, Zhang Mu mengangguk, menangkupkan tangannya, dan terbang turun. Meskipun auranya stabil, nyatanya dia merasa sedikit pusing. Siapa yang seharusnya menjadi lawan saya? Dia memandang sekelilingnya dan akhirnya memusatkan pandangannya pada seorang lelaki di tahap tengah alam penguasaan yang tengah menyelinap di pinggiran dan mencoba melancarkan serangan diam-diam. Zhang Mu berteriak, apa yang kamu lakukan? Pria itu terkejut. Dia mendongak ke arah orang di udara di belakangnya dan menjadi marah. Bab 1626 Istana Awan Tertinggi. Zhang Mu sekarang berada di tahap awal penguasaan. Dengan banyak jurus yang diajarkan Zhang Han, ia bertarung melawan ahli di tahap tengah ini dengan mudah. Ia sering menggunakan berbagai jurus. Master abadi Linki agak bingung. Dia tahu banyak jurus, dan tingkat pertumbuhannya sangat tinggi. Han yang abadi pasti yang mengajarinya. Jangan pikir aku tidak punya apapun untuk diajarkan padamu. Master abadi Linki tidak yakin. Ia menoleh ke arah kerumunan dan berkata, Han yang abadi hanyalah orang kecil yang telah terkenal di dunia kultivasi selama beberapa tahun. Ia adalah orang yang diam-diam berkultivasi selama bertahun-tahun dan tiba-tiba meledak. Aku berbeda. Aku telah berada di tahap ke-9 tahap kesengsaraan selama 6.000 tahun. Pengetahuanku luas. Aku memiliki banyak teknik kekuatan supernatural yang kuat. Jangan berpikir kau bisa sombong hanya karena kau telah belajar beberapa tahun dari Han yang abadi. Kau terlalu lemah di hadapanku. Terlalu lemah. Ekspresi Musue, Zhao Feng, dan yang lainnya sedikit mati rasa. Mereka bisa melihat ketidaksenangan guru abadi Linki. Ia telah dipukuli oleh guru mereka. Mereka harus berhati-hati. Zhao Feng menyeka keringat dinginnya dan berkata,
kita akan belajar dari Master Ling. Semua orang memanggilnya Master Ling, tetapi dia belum mengajari mereka apapun. Pada saat yang sama, mereka semua tahu jika dia ingin mengajarkan mereka teknik yang lebih kuat, teknik ini harus menjadi kartu truf. Hal ini menyebabkan Master Abadi Lingqi tidak senang. Betapa berharganya kartu truf ini. Dia hampir tidak pernah mengajarkan hal-hal ini kepada orang lain. Namun, jumlah murid yang diterimanya agak tidak biasa. Tapi itu bisa dimengerti. Lagi pula, dia adalah kakek dari Han yang abadi. Wajar baginya memiliki begitu banyak teknik yang kuat. Master Abadi Lingqi merasa seolah ada yang menimpanya. Ia berkata, kembalilah. Yang berikutnya. Zhang Mu mengangguk pelan. Setelah memukul mundur lawannya, ia langsung terbang ke tempat persembunyian Master Abadi Lingqi dan yang lainnya. Pria parubaya itu geram. Apa gunanya kabur setelah pertarungan? Ayo kita bertarung 300 ronde lagi kalau bisa. Beberapa detik kemudian, Zhang Guangyu terbang dan memilihnya. Saya Zhang Guangyu, di tahap awal penguasaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka mengalami pertarungan sengit lagi. Zhang Guangyu terbang. Pria parubaya itu menghela napas dan berpikir dalam hati, dia sungguh garang. Tapi dia tak mau kalah dalam bicara. Kenapa kau kabur? Teruslah berjuang kalau bisa. Wus. Rong Jiali, di tahap puncak integrasi. Aku yakin aku bisa mengalahkannya. Pria parubaya itu tertawa dalam hati. Mereka terkunci dalam jalan buntu. Pihak lawan bergerak sangat cepat. Dia sama sekali tidak bisa menangkapnya. Pria parubaya itu menjadi gila. Berubah. Master Abadi Lingqi menunjuk seseorang, kamu yang berikutnya. Ahu menjawab dengan penuh semangat, oke. Ahu baru saja mencapai tahap awal penguasaan. Pria parubaya itu marah pada awalnya. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan teknik kekuatan supernatural, mencoba menarik Rong Jiali kembali. Namun, pihak lain tiba-tiba melintas, dan seorang pria berdiri di depan pria parubaya itu. Apa yang telah terjadi? Aku Ahu. Saya Su Yong. Saya Penatua Meng. Saya Zhao Feng. Chen Changqing. Mu Sue. Panggil saja aku pemimpin Sekte Jiang. Saya Yun Fei Yang. Pria parubaya itu berantakan karena angin. Bahkan orang di tahap kesengsaraan pun datang untuk melawanku. Setelah dia memukulinya beberapa saat, dia pergi. Kenapa kamu lari? Pria parubaya itu berkata dengan lemah, bunuh aku jika kau bisa. Dia sombong. Akhirnya dia hidup damai karena sekte yang dipimpinnya kalah. Pria parubaya itu menghela napas lega, menepuk-nepuk pantatnya, lalu bangkit. Ia pergi dari samping, siap mengambil jalan memutar untuk bertemu dengan orang-orang dari sektenya yang melarikan diri. Aku telah mempelajari kekuatan umum dan gerakanmu. Master Abadi Lingqi sedikit tertekan di udara. Ayo pergi ke planet lain. Dia menyadari bahwa jika dia mengajari sekelompok orang yang pernah diajari oleh Han yang immortal sebelumnya, dia harus mengajari mereka beberapa gerakan yang bagus. Jika dia tidak mengajari mereka gerakan yang bagus, bukankah mereka akan kalah dari Han yang immortal? Aku tidak boleh kalah dari orang yang mengalahkanku beberapa tahun setelah debutnya. Master Abadi Lingqi melirik ke tempat di mana terdapat sekitar selusin orang. Ia mengajari mereka beberapa metode kultivasi dan seni gaib. Budidayakan ini untuk sementara waktu. Matanya tertuju pada Zhang Guangyu dan yang lainnya. Aku ingin menyelidiki sebentar. Jangan terburu-buru. Kemudian mereka menjelajahi berbagai tempat di alam astral dengan sangat cepat. Mungkin hanya butuh lebih dari 10 menit bagi mereka untuk tinggal di setiap planet. Setelah Guru Abadi Lingqi menyelidiki, mereka akan pergi. Tidak ada seorang pun yang membuat Master Abadi Lingqi merasa puas di seluruh wilayah astral. Oleh karena itu, mereka pun berangkat lagi dan membawa burung rok sayap emas itu untuk melakukan perjalanan melintasi langit berbintang dengan sangat cepat. Zhang Han dan rekan-rekannya akhirnya tiba di daerah yang agak makmur di lingkar luar dari pinggiran Laut Bintang. Ini adalah distrik angin Qian, dan ada banyak badai di langit berbintang, kata Zhang Han. Kita mau kemana selanjutnya? Tanya Yue Wei. Sepanjang perjalanan, Zhang Han tidak hanya melahap semua harta karun, tetapi juga menemukan 9 alam rahasia. Ia menjelajahi ketujuh alam rahasia tersebut, dan salah satu alam rahasia tersebut berisi tanah harta karun. Zhang Han melahap esensinya. Bahkan ia sering mendesah haru karena agak aneh jika dikatakan bahwa kultivasi tergantung pada melahap. Ada aula cabang Istana Awan Tertinggi di distrik Angin Qian. Zhang Han berkata, Istana Awan Tertinggi adalah pasukan yang memberikan tugas dan menguasai segala macam informasi di Laut Bintang. Mereka umumnya memiliki informasi tentang alam rahasia, para ahli lainnya, tanah harta karun, dan bahkan logam langka yang muncul di planet-planet. Apakah kita akan membeli berita? Tanya Yue Wei. Tidak. Ayo bergabung. Zhang Han tersenyum dan berkata, di Istana Awan Tertinggi,
kita bisa mulai dari utusan bintang 1 hingga utusan bintang 6 dengan peringkat tertinggi setelah lulus ujian. Semakin tinggi level para utusan, semakin banyak tugas yang bisa mereka ambil, dan semakin banyak informasi yang akan mereka ketahui. Apakah Istana Awan Tertinggi sangat kuat? Meng Meng menepuk perut Dahei dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saya pernah mendengar tentang Istana Awan Tertinggi. Istana ini memiliki lebih dari 100 master istana di tingkat ke-9 tahap kesengsaraan, dan kekuatannya lumayan. Terutama pasukan lain tidak menentang metode operasinya. Karena itu, Istana Awan Tertinggi memiliki cabang di lebih dari 60% Laut Bintang. Zhang Han menjawab Meng Meng dengan sangat hati-hati, sedangkan untuk para utusan, terus terang saja, mereka sangat mirip dengan orang-orang yang bekerja di Istana Awan Tertinggi. Mereka setara dengan pekerja sementara. Jika mereka ingin menerima tugas, mereka bisa pergi ke sana. Mereka harus melakukan tugas yang diberikan oleh Istana Awan Tertinggi setiap 10 tahun. Setelah itu, mereka akan bebas. Di Istana Awan Tertinggi, selain kepala istana, ada kepala aula. Ada juga manajemen. Manajemen tersebut terdiri dari wali, manajer, dan pengawas. Apakah kamu pernah berpartisipasi sebelumnya? Tanya Ziyan. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku sudah membawa kabar. Sekarang mungkin butuh beberapa dekade bagi guru abadi Lingqi untuk kembali. Jika aku bergabung dengan Istana Awan Tertinggi, kultivasiku akan meningkat pesat. Kau bisa menjelajahi alam rahasia dan mendapatkan pengalaman. Sebenarnya, kau tidak perlu banyak pengalaman. Akan sangat menyenangkan jika kau bertemu dengannya di perjalanan. Mereka terbang di distrik angin Qian. Wilayahnya sangat luas, sebanding dengan galaksi pusat. Mereka menaiki planet penembakan luar angkasa dan akhirnya tiba di cabang Istana Awan Tertinggi. Ia menempati sebuah planet, dan disebut Istana Awan Tertinggi dengan nama Istana Bintang 311. Sejauh mata memandang, ada lebih dari 100 stasiun luar angkasa di area tersebut. Ada banyak pesawat terbang. Suasananya sangat ramai. Sepertinya kita akan mengantre lama sekali. Yue Xiaono mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku paling benci mengantre. Tidak baik jika tidak sabar, kata Yue Wei. Setelah 3 hari mengantre, mereka menaiki pesawat Highest Cloud Palace ke istana di darat. Ada total 35.000 istana di planet ini. Mereka diatur untuk tinggal di cabang ke-78. Setiap istana sebanding dengan kota yang makmur, dan setiap jalan dipenuhi orang yang datang dan pergi. Di luar istana terdapat berbagai macam bangunan. Tidak hanya tempat tinggal para utusan dari Istana Awan Tertinggi, tetapi juga banyak hotel, tempat para kultivator pencari dao menunggu untuk menerima tugas. Mereka telah berbaris di depan jendela misi selama sehari. Akhirnya, tibalah giliran mereka. Saya akan mengajukan permohonan utusan, kata Zhang Han. Hanya Zhang Han yang melakukannya, dan yang lainnya tidak perlu melakukannya. Kirimkan informasi identitas Anda. Konfirmasikan informasi identitas Anda. Depositnya adalah 100 juta batu kristal. Silakan pilih tugas dalam 1 menit. Jika Anda lulus, Anda akan menjadi utusan bintang 1. Jika gagal, Anda akan kehilangan kualifikasi, dan batu kristal tidak akan dikembalikan. Setelah serangkaian prosedur, ia menerima formulir misi. Ada 100 tugas di dalamnya. Bunuh Kege, pakar tertinggi tingkat keempat. Temukan anjing master abadi Hubei di distrik Laut Mengalir. Zhang Han tercatat sebagai ahli tingkat keempat di tahap kesengsaraan, dan tugas yang datang dari sistem berada di sekitar levelnya. Di antara 100 tugas, ada banyak hal yang sepele. Namun tak lama kemudian, sekitar 10 detik kemudian, Zhang Han terpaku pada satu karakter. Bawa kembali 3 batu permata salju merah di atau di atas tingkat ke-7 dari dunia jurang bawah air planet Kriduo di distrik Saven. Batu permata salju merah. Batu permata salju merah adalah permata logam yang mengandung energi langka. Batu ini memiliki beragam kegunaan, tetapi langka. Misi ini dapat dianggap yang terbaik dari 100. Aku sudah selesai memilih, kata Zhang Han. Ini adalah persyaratan dasar misi dan perlengkapan dasar yang Anda butuhkan untuk pelatihan. Setelah menyerahkan beberapa barang, Zhang Han dan yang lainnya langsung pergi. Mereka membawa pesawat kembali ke stasiun luar angkasa dan menuju distrik Saven, yang tidak jauh dari distrik angin Qian. Apa misinya? Tanya Chen Chuan penasaran. Zhang Han mengaktifkan slip giok dan menunjukkan informasinya. Batu permata salju merah adalah jenis permata logam langka. Jumlahnya tidak banyak di dunia jurang bawah air planet Kriduo. Ada penggarap pencari dao lokal di tingkat kesengsaraan tingkat ke-9 yang menjaga pusat jurang. Seringkali ada penggarap pencari dao tingkat ke-3 dan ke-4 yang berkeliaran di pinggiran. Kemungkinan munculnya batu permata salju merah di pinggiran sangat rendah. Perkiraan waktu penyelesaian tugas ini adalah 50 tahun. Kalian harus mengenakan pakaian dasar selama misi, yang bisa menutupi pakaian kalian. Kalian juga harus mengenakan gelang pintar. Perlengkapan misinya berupa seperangkat pakaian hitam seperti piyama ketat.
Gelang pintarnya akan merekam adegan-adegan misi dan sebagainya. Namun, Zhang Han sama sekali mengabaikan mereka dan meninggalkan mereka di Space Ring. Setelah membaca informasi itu, Yue Wei terdiam. Bab 1627 Medan Perang Kuno. Zhang Han tertawa. Menurut informasi, tugasnya adalah mendapatkan batu permata salju merah di pinggiran dunia jurang bawah air. Mungkin butuh waktu paling lama 50 tahun untuk mendapatkannya, tetapi ada cara lain. Misalnya, saya bisa menukarnya dengan batu permata salju merah dari beberapa kultivator pencari dao. Menunggu kemunculan batu permata salju merah dalam diam adalah cara terburuk. Lalu apa cara terbaiknya? Tanya Meng Meng nakal. Apakah merampok mereka? Akan lebih cepat. Zhang Han tersenyum dan berkata, tapi kita bukan orang jahat. Kita bisa menemukan penggarap pencari dao dengan batu permata salju merah dan berunding dengan mereka untuk mencapai kesepakatan. Itu masuk akal. Meng Meng menjulurkan lidahnya. Semua orang melanjutkan perjalanannya. Mereka tidak menaiki Space Shooting Planets. Dalam perjalanan ke setiap planet penembakan luar angkasa, ada beberapa area tak berpenghuni. Ada juga planet-planet dengan sumber daya yang melimpah yang menjadi milik sekte-sekte besar di sini. Beberapa planet tidak memiliki penguasa. Ada tim-tim khusus yang berpatroli di sana. Mereka mungkin menemukan beberapa alam rahasia khusus atau tambang batu kristal. Sekarang, binatang raksasa berbaju zirah emas harus melahap logam. Akibatnya, perjalanan itu memakan waktu 5 bulan. Binatang raksasa berbaju zirah emas itu sudah penuh. Efeknya terlihat jelas. Binatang raksasa berzirah emas itu kini tumbuh lebih dari 10 meter tingginya, tetapi tetap terlihat sangat imut. Kita bisa mengambil Space Shooting Planet sekarang. Zhang Han memberi perintah ke sistem tambahan pesawat ruang angkasa. Mereka pergi ke planet penembakan luar angkasa terdekat dan langsung menuju tujuan mereka. Apakah kamu tidak akan melahap logam? Tanya Chen Chuan penasaran. Sudah cukup sekarang. Lebih baik langsung pergi ke dunia jurang bawah air daripada berdiam di daerah tandus. Permata salju merah seharusnya cukup untuk membuat binatang raksasa berzirah emas setengah kenyang, kata Zhang Han sambil tersenyum. Benarkah? Yue Wei terkejut. Itu belum semuanya. Zhang Han menunjukkan senyum misterius. Batu permata salju merah tergolong langka. Zhang Han pernah memiliki beberapa sebelumnya, tetapi ia belum mempelajarinya secara detail atau menyerapnya. Dia bisa mencoba kali ini. Butuh waktu 1 tahun bagi mereka untuk mencapai 2 area kecil di Laut Bintang. Dia melihat planet Kriduo di layar. Penampakan luarnya mirip dengan Baren Star, tetapi hanya ada sedikit stasiun ruang angkasa. Itu adalah planet yang tidak memiliki tuan. 10% wilayahnya berupa benua, dan 90%-nya berupa lautan. Di dasar laut, terdapat dunia lain yang disebut dunia abis. Ayo langsung ke sana, kata Zhang Han dengan santai. Setelah datang ke Laut Bintang, pengalamannya dimanfaatkan sepenuhnya. Dia menyingkirkan pesawat ruang angkasa itu, mengambil perahu kecil Yue Wei, dan memasuki laut. Zhang Han dengan santai membentuk beberapa formasi untuk mengisolasi fluktuasi auranya. Meskipun ada banyak binatang eksotis di laut, dan bahkan ikan-ikan bergerombol dalam jumlah besar, mereka tidak menyadari keberadaan Zhang Han dan rekan-rekannya. Yue Wei cukup iri dengan cara bersembunyi Zhang Han. Ajari aku ketika kamu punya waktu, kata Yue Wei. Tidak masalah. Zhang Han tersenyum. Laut di sini sangat mirip dengan laut tanpa batas. Chen Chuan melihat sekeliling. Mereka menyelam dan melewati pemandangan laut dangkal yang indah. Sesampainya di laut dalam, keadaannya gelap gulita. Lalu, muncullah cahaya lagi. Ketika mereka hampir sampai di dasar laut, mereka melihat lapisan garis yang menghalangi laut. Setelah melintasi bentangan laut, mereka melayang tinggi di langit, seolah-olah laut yang baru saja mereka lewati itu hampa dari alam semesta. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Mereka melihat 7 atau 8 kota. Mari kita cari kota untuk melihat apakah ada orang yang menjual batu permata salju merah, kata Yue Wei. Kita tidak bisa memasuki kota itu untuk saat ini. Zhang Han berkata, lihatlah orang-orang yang berbaris di kota. Mereka memiliki 6 jari di setiap telapak tangan dan berkulit hijau tua. Mereka berasal dari klan Langit Hitam. Mereka sangat membenci orang-orang dari ras lain. Klan Langit Hitam. Yue Wei terdiam beberapa saat. Ternyata itu adalah wilayah beberapa klan khusus. Dilihat dari aura mereka, kebanyakan dari mereka berada di alam integrasi dan alam penguasaan. Artinya, ini adalah area pinggiran. Mari kita berjalan-jalan di alam liar dan memperjelas situasinya terlebih dahulu, kata Zhang Han. Yue Wei mengendalikan perahu untuk terbang ke tempat lain. Mereka mendarat di sebuah lembah, menyimpan perahu, dan mengamati keadaan sekitar. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Anehnya ada sinar matahari di sini, tapi aku tidak bisa melihat matahari, gumam Meng Meng. Lapisan cahaya menghalangi laut. Energi ruang angkasa itu seperti domain terikat.
Aku tidak tahu berapa banyak energi cahaya yang telah diserapnya. Sinar matahari juga karena itu. Zhang Han menjelaskan, ada terlalu banyak keadaan khusus di Laut Bintang. Tentu saja, kita tidak bisa menghadapi keadaan khusus dengan mudah. Misalnya, alam rahasia di depan tiba-tiba muncul. Mendengar kalimat terakhir, semua orang sedikit tercengang. Bahkan Ziyan pun tak dapat menahan tawa. Mereka menyelidiki lebih jauh dengan pikiran mereka dan menemukan bahwa di atas sungai yang berjarak lebih dari 10 km, ruang angkasa tampak terkoyak. Kemudian, kabut tebal muncul, dan alam rahasia pun muncul di dunia. Kebetulan, lokasinya tak jauh dari hulu sungai. Beberapa anggota klan Langit Hitam segera mengeluarkan alat komunikasi mereka untuk memberitahu atasan mereka tentang penemuan itu. Ayo kita pergi. Akankah ada banyak batu permata salju merah di alam rahasia yang tiba-tiba muncul? Kabut tebal menyelimuti area seluas 5 km. Bisa dimasuki dari setiap arah. Mereka memasuki jangkauan kabut dan bergerak maju. Beberapa detik kemudian, mereka memasuki dunia rahasia. Energi ruang di alam rahasia tidak stabil. Energi itu mungkin akan hilang dalam beberapa hari. Zhang Han sedikit mengernyit dan berkata, auranya gelap, jadi seharusnya tidak ada banyak harta. Mungkin tidak ada harta karun sama sekali. Yue Wei mengelus jenggotnya, lalu mengambil perahu kecil itu lagi, dan mengambil harta karun tingkat mendalam untuk bergerak maju. Ada banyak jiwa yin, yang sebagian besar berada di alam penguasaan. Tidak apa-apa. Biarkan si kecil makan, kata Zhang Han. Keluarlah untuk makan, nak. Ziyan menggerakkan pikirannya sedikit. Setelah ini Tot muncul, ia melihat jiwa yin di sekitarnya. Begitu tubuh aslinya muncul, ia membuka mulutnya dan melahap jiwa-jiwa yin di alam penguasaan dalam radius ribuan meter dengan cepat. Jiwa-jiwa yin di tingkat kesengsaraan tingkat pertama berhasil menahan kekuatan yang melahap itu. Namun, mereka masih menggigil dan tidak berani melawan karena ini Tot telah lahir untuk menahan mereka. Ini Tot bersendawa dan masuk ke pergelangan tangan Ziyan. Tingkat jiwa yin dari kumpulan ini relatif tinggi. Meskipun ini Tot tidak makan banyak, mereka sangat berguna. Ada pedang. Chen Chuan bermata tajam. Ia melihat sekeliling dan melihat separuh pedang di bawah pohon layu tak jauh dari sana. Yue Wei dan Zhang Han berseru pada saat yang sama. Mereka tidak merasakan harta apapun. Pegunungan di sekitarnya tak berujung, tetapi pepohonannya hitam legam. Ada banyak rumput dan bunga layu. Semuanya menunjukkan bahwa ini adalah tanah mati. Secara logika, seharusnya tidak ada harta roh khusus di tempat seperti itu. Namun tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Pedang ajaib kuno. Setelah Zhang Han menghunus pedang panjangnya, pedang itu bersinar terang dan mengandung niat membunuh yang mengerikan. Tempat ini medan perang kuno. Zhang Han terkejut. Kalau memang medan perang kuno, mungkin ada banyak senjata. Apa fungsi pedang ajaib itu? Tanya Lisa. Pedang sihir kuno adalah sejenis harta roh istimewa. Menurutku, fungsi utamanya mungkin setara dengan bom. Pedang ini adalah benda sekali pakai dengan kekuatan luar biasa. Jika kau menggunakan kekuatan supernatural Myriad Swords dan meledakkannya secara bersamaan, benda itu akan sangat kuat, kata Zhang Han. Bom. Mata Meng Meng berbinar. Aku suka melempar bom. Zhang Han tersenyum. Maka, orang banyak pun mulai mencari pedang ajaib kuno. Kelompok orang pertama yang memasuki alam rahasia selalu mendapat hasil terbanyak. Pada awalnya, mereka dapat menemukan pedang setiap beberapa kilometer di daerah pinggiran. Setelah memasuki alam rahasia, mereka melihat rawa datar, di mana banyak pedang sihir kuno tertancap di berbagai hutan lapuk. Wah, panennya luar biasa. Meng Meng mengambil harta karun itu sambil tersenyum. Mereka mengumpulkan pedang ajaib dengan sangat cepat. Meng Meng gemar bermain, jadi sebagian besarnya disimpan di cincin luar angkasa miliknya. Meng Meng melemparkan pedang ajaib dan berteriak, meledak. Gemuruh. Pedang ajaib itu meledak di udara. Selain fluktuasi energi, ada juga pecahan pedang, yang berubah menjadi senjata tersembunyi dan menyerang ke segala arah. Ini hanya pedang sihir biasa. Jika dia menggunakan formasi pedang, efeknya akan lebih dahsyat. Pedang itu hampir sama kuatnya dengan bola api biasa yang dilemparkan oleh Meng Meng. Sangat menarik, kata Meng Meng sambil terkekeh. Rasanya seperti panen yang luar biasa. Zhang Han dan Yue Wei menjaga bagian tengah kelompok. Pedang sihir kuno adalah senjata yang digunakan oleh para kultivator kuno untuk bertarung, kan? Apa definisi zaman kuno? Tanya Yue Wei. Zaman kuno mengacu pada usia setiap planet yang jauh. Hal ini dapat ditelusuri kembali setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Lebih dari 60% harta spiritual yang diwariskan dari zaman kuno tidak terlalu berguna. Harta tersebut hanya dapat digunakan sebagai barang habis pakai. Namun, kekuatannya luar biasa. Hal ini juga membuat harga senjata sihir kuno tidak murah. Harta tersebut dapat dianggap sebagai harta yang dapat menyelamatkan kekuatan kita, mirip dengan jimat. Oh,
Yue Wei mengangguk dan tiba-tiba bertanya, sudah berapa lama dunia kultivasi ada? Tidak ada yang tahu. Menurut beberapa buku kuno, warisan seni bela diri leluhur yang diperoleh seseorang dapat ditelusuri kembali ke 90 juta tahun yang lalu. Orang yang meninggalkan warisan seni bela diri leluhur telah melewati kesengsaraan guntur tingkat 9 dan naik ke alam yang lebih tinggi, jawab Zhang Han. Yue Wei menghela napas haru dan berkata, di usiaku ini, aku seperti anak kecil di dunia kultivasi. Aku tidak iri pada mereka yang telah melewati tahap kesengsaraan dan naik ke alam yang lebih tinggi. Sekarang aku iri pada kalian yang mampu melahap guntur kesengsaraan dan membuat terobosan sendiri tanpa kesengsaraan surgawi. Kamu tidak bisa mempelajari ini. Zhang Han merentangkan tangannya. Setelah Yue Wei selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Ada sesuatu di depan. Bab 1628 Binatang Raksasa Waktu Pasir. Zhang Han melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah semuanya. Jangkauan deteksi indera keilahiannya tidak sejauh Yue Wei. Yue Wei berada di tingkat ke-6 tahap kesengsaraan, dan dia sangat luar biasa. Zhang Han belum melampaui Yue Wei dalam hal kemampuan. Kota ini sangat besar. Aku merasa ada beberapa binatang iblis kuno di dalamnya. Aku bisa merasakan stridornya, kata Yue Wei dengan nada aneh. Tapi sepertinya ini kota kematian. Apa yang telah terjadi? Meng Meng, Yue Xiaonao, dan Chen Chuan kembali dan bingung. Ini Tot berlari keluar lagi dan merasa sedikit bingung. Aku baru saja kenyang. Bukankah seharusnya aku tidur nyenyak? Kenapa kau memanggilku lagi? Kami akan pergi melihat-lihat. Tolong lindungi kami, kata Ziyan sambil tersenyum. Ini Tot bertransformasi. Ia memimpin yang lain berenang menembus kehampaan dan bergerak maju. Dalam sekejap mata, mereka sudah dekat dengan kota kematian. Kota itu luas dan tak bernyawa. Kota besar yang penuh aura kematian. Tembok kota hancur, dan sebagian besar bangunan di dalamnya runtuh. Namun, ketika ini Tot tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Raungan jiwa tiba-tiba terdengar. Kamu berisik sekali. Dahei, yang duduk di sebelah Meng Meng, memelototi pihak lain dan hendak meninggalkan ruang sekunder untuk bertarung dengan pihak lain. Zhang Han sedikit mengubah ekspresinya dan berkata, lihat ke depan. Ini Tot, mundur 2,5 km. Ini Tot dengan patuh mundur. Bayangan hitam samar perlahan muncul di atas kota besar itu, menghalangi langit dan matahari serta menutupi seluruh kota. Jiwa binatang raksasa waktu pasir. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Zhang Han menyipitkan matanya. Ada apa? Tanya Meng Meng dengan suara rendah. Semua orang bisa merasakan jiwa binatang raksasa di depan mereka tidak mudah untuk dihadapi. Binatang raksasa waktu pasir adalah sejenis binatang iblis kuno yang sangat mahir dalam ilusi. Ia memiliki kekuatan supernatural yang dahsyat dan suka hidup di gurun. Bentuknya seperti kalajengking raksasa. Sebelum Zhang Han melanjutkan, Yue Wei berkata, namanya mengandung kata, waktu. Itu karena ilusinya dapat membuat orang tersesat selama ratusan tahun. Dengan begitu, orang tidak dapat merasakan waktu berlalu. Ia sangat kuat dan sulit dibunuh. Sekalipun dibunuh, tubuh dan jiwanya tidak berguna, jadi sulit untuk dihadapi. Aku tahu itu dari sebuah buku kuno. Ini pertama kalinya aku melihat jiwanya. Ayah, tidak bisakah kau menghadapinya dengan ilusimu? Meng Meng mengedipkan mata besarnya yang indah dan menatap bayangan di atas kota besar di depan mereka. Binatang raksasa waktu pasir sedang menatap ini Tot. Meskipun ia juga merupakan raja dari binatang iblis kuno, roh terkutuk kuno jauh lebih kuat darinya. Ekspresinya memperlihatkan ia ingin bergerak tetapi tidak berani karena takut ini Tot akan bertindak dan menelannya. Karena ingin bertarung, kemampuan bertarungnya tidak rendah. Zhang Han menambahkan, yang terpenting ketika kita menyelidiki binatang raksasa waktu pasir, kita bisa merasakan bahwa alamnya sama dengan kita. Karena itu, Dahei mencoba melawannya ketika ia merasa bahwa lawannya berada di alam yang sama. Saya mengamati bahwa lawannya berada di tingkat keempat tahap kesengsaraan. Penatua Yue mengira ia berada di tingkat keenam. Berpura-pura lemah adalah salah satu caranya. Hanya ketika ia bertindak, kita bisa merasakan alamnya yang sebenarnya. Menurutmu, apakah ada harta karun di kota kematian ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin harta karun itu muncul begitu cepat? Tanya Yue Wei. Zhang Han sedikit menyipitkan matanya dan berkata, karena jiwanya pernah tinggal di sini, mungkin ada tanah harta karun di sana. Haruskah kita mengambil tindakan? Yue Wei ragu sejenak dan berkata, biarkan aku mencoba kekuatannya, oke. Zhang Han menggelengkan kepala dan berkata, mungkin ada krisis lain di kota ini. Kita tunggu saja tentara setempat datang dan memeriksa situasinya dulu. Yue Wei mengelus jenggotnya. Ayo kita kumpulkan pedang sihir kuno di sekitar sini. Kita sudah hampir mengumpulkan 10.000 pedang, kata Meng Meng. Ayo kita ambil harta karunnya, kata Zhang Han sambil tertawa. Ini Tot menatap jiwa binatang raksasa waktu pasir dengan sedikit iri.
Namun, ia juga merasa bahwa alam pihak lain mungkin jauh lebih tinggi daripada dirinya. Menghadapinya tidaklah mudah, jadi ini Todd pergi dengan enggan. Binatang raksasa waktu pasir mengeluarkan raungan jiwa dan perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Semua orang mulai mencari harta karun di sekitarnya lagi. Sehari kemudian, mereka melihat kelompok lokal pertama. Yue Wei mengeluarkan perahunya, dan mereka bersembunyi di kehampaan. Perahu ini adalah harta karun tingkat mendalam. Perahu ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura. Ditambah dengan formasi yang diluncurkan Zhang Han, perahu ini sangat berguna. Yue Wei enggan menggunakan One Cloud terlalu sering. One Cloud juga membutuhkan waktu untuk memulihkan energinya. Itu adalah harta karun yang khusus digunakan untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Jika ia kehilangannya, ia tidak akan bisa melahap kesengsaraan guntur di masa depan. Keesokan harinya, mereka menemukan 3 kelompok penduduk lokal lagi yang sedang mencari-cari. Sekelompok orang menemukan kota kematian. Ayo kita lihat. Masuki kota dan jelajahi. Sebuah tim yang terdiri lebih dari 300 orang mulai memasuki kota. Kali ini, binatang raksasa waktu pasir tidak muncul dengan cepat. Namun, tak ada suara dari kelompok orang ini setelah mereka memasuki kota. Sosok mereka perlahan berjalan menembus kabut tebal. Sesaat kemudian, mereka mengeluarkan beberapa raungan kaget. Kemudian kota menjadi sunyi. Ekspresi lebih dari 100 orang yang tinggal di luar kota berubah drastis. Pemimpinnya adalah Kepala Ao. Dia berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan. Tempat ini aneh. Ayo cepat mundur dan tunggu para tetua datang. Sus, sus, sus. Kelompok orang ini begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani mendekat. Mereka mendirikan kemah 10 km jauhnya. Lebih dari selusin orang pergi ke berbagai arah untuk memberitahu kepala suku mereka. Zhang Han dan yang lainnya bersembunyi di ketinggian rendah tidak jauh dari sana. Mereka duduk di perahu dan menunggu dengan tenang. Benar saja, binatang raksasa waktu pasir ini tidak mudah dihadapi. Bahkan orang yang berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan pun mati dengan cepat. Orang itu mungkin baru saja meraung. Dia bisa mendeteksinya, tetapi tidak bisa menghadapinya. Yue Wei menarik napas dalam-dalam dan berkata, binatang raksasa waktu pasir itu setidaknya berada di tingkat keempat tahap kesengsaraan. Mungkin juga itu tingkat kelima atau keenam. Zhang Han berkata dengan sedikit emosi, di Laut Bintang, sangat mudah untuk menghadapi sesuatu yang di luar kekuatan kita. Meng, jangan santai. Saat berada di luar, kau harus waspada. Oke. Aku berjaga-jaga, jawab Meng patuh, tapi ia tampak tidak terlalu serius. Ia bergumam pada dirinya sendiri, pokoknya, aku tidak perlu khawatir karena kau selalu di pihakku. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pada hari kelima, pasukan besar tiba. Ada ribuan orang, dipimpin oleh orang tingkat ke-6 di tahap kesengsaraan tingkat ke-6. Selain itu, ada 7 kelompok yang berkumpul di luar kota kematian dari segala penjuru. Apakah mereka menghilang tanpa jejak? Ya, tetua. Kekuatan apa yang membuat mereka menghilang? Sang tetua mengerutkan kening. Serang tembok kota. Gemuruh. Perintah telah dikeluarkan. Sebuah tim yang terdiri dari 500 orang menyerang secara serempak. Itu adalah serangan tim, masing-masing dari mereka mengerahkan kekuatan. Semua kekuatan itu menyatu menjadi wilayah yang melampaui batas kemampuan mereka. Mereka melancarkan serangan-serangan luar biasa. Gelombang api merah menyelimuti tembok kota. Seluruh tembok kota runtuh, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Jiwa binatang raksasa waktu pasir belum muncul. Kelompok di arah lain juga menerobos tembok kota seperti ini. Bergerak maju. Pasukan musuh yang besar sedang bergerak menuju perbatasan. Meskipun mereka hanya berjumlah sekitar 4 hingga 5.000 orang, sebagian besar dari mereka telah melewati tahap kesengsaraan. Beberapa dari mereka berada di tingkat ketiga atau keempat tahap kesengsaraan. Terlebih lagi, pemimpin mereka berada di tahap kesengsaraan tingkat ke-6. Mereka menjelajahi kota kematian bersama-sama, dan kekuatan mereka tidak rendah. Tampaknya mereka sangat mementingkan hal itu. Cara mereka melakukan sesuatu seringkali mengurangi kerugian. Setelah perintah dikeluarkan, serangkaian bangunan hancur. Dengan kecepatan seperti ini, seluruh kota kematian akan berubah menjadi reruntuhan dalam 5 atau 6 hari. Pada saat itu, tidak akan ada lagi yang bisa disembunyikan di dalamnya. Setelah hanya 5 jam, jiwa binatang raksasa waktu pasir tidak bisa diam. Gemerincing. Mundur dengan tertib. Kelompok-kelompok itu tidak tergesa-gesa. Mereka menggunakan berbagai cara untuk melawan kabut dan mundur dengan hati-hati satu demi satu. Hampir seketika, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Kita tidak mundur. Kita maju. Transposisi perpindahan bayangan. Tetap di tempatmu dan tunggu perintah. Buka penutup energi pertahanan. Sebanyak 7 kelompok mulai bertarung satu sama lain di depan Zhang Han dan kawan-kawan. Ini adalah operasi standar tim yang menjelajahi alam rahasia.
Zhang Han menarik napas ringan dan berkata, mereka tidak panik ketika sesuatu terjadi, dan kemudian. Meng Meng bertanya dengan nakal, lalu, apakah mereka akan mengeluarkan ponsel mereka dan merekam video pendek? Zhang Han terdiam. Ia terhibur dan menjentik dahi Meng Meng pelan. Lalu berkata, tidak. Ketika mereka menghadapi sesuatu, mereka akan tenang dan melakukan pertahanan sesuai situasi saat itu. Bukankah ada kabut tebal di sekitar mereka? Lihat gerakan ketujuh kelompok itu. Mereka semua mengeluarkan kabut dan berbagai lapisan energi pertahanan. Jika musuh tidak bergerak, mereka tidak akan bergerak. Mereka akan menunggu keadaan tenang sebelum melanjutkan menghadapi lawan. Oh, adakah cara untuk menyelesaikan masalah ini? Meng Meng penasaran lagi. Mereka tidak bisa merasakan apapun di dalam. Cara terbaik adalah menunggu musuh muncul karena mereka tidak tahu musuh apa yang ada di dalam, kata Zhang Han. Tentu saja, jika mereka punya cara, mereka bisa langsung melahap kabutnya. Tampaknya dia kecanduan melahap. Segalanya bisa dilahap. Zhang Han merasa sungguh asyik melahapnya. Namun, metode kultivasinya saat ini cukup mengagumkan. Ia bisa melahap kesengsaraan surgawi, tanah harta karun, dan logam. Ia meningkatkan kultivasinya dengan melahap. Seperti kata pepatah, domain agung adalah yang paling sederhana. Mereka kurang lebih dalam kesulitan menghadapi jiwa binatang raksasa waktu pasir, analisis Yue Wei. Tidak mudah menghadapinya. Selama mereka tidak kacau, itu tidak akan menjadi masalah besar. Aku khawatir ilusi yang diciptakan oleh jiwa binatang raksasa waktu pasir akan terlalu ganas. Begitu Zhang Han selesai berbicara, ketujuh kelompok itu langsung bertindak. Mereka tampaknya telah mendeteksi musuh dari kabut tebal, dan berbagai serangan pun dimulai. Pada saat yang sama, mereka tidak menyadari bahwa posisi mereka berubah. Jarak antara setiap kelompok makin lama makin dekat. Ketika barang palsu dianggap asli, orang tidak dapat membedakannya lagi. Tak lama kemudian, ketujuh kelompok itu saling menyerang dan menghabiskan energi mereka. Setengah jam kemudian, mereka diperintahkan berhenti menyerang. Pertahanan habis-habisan. Beberapa tim bereaksi dan berhenti menyerang. Ketujuh kelompok itu berangsur-angsur tidak lagi kacau. Binatang raksasa waktu pasir pastinya tidak ingin melihat ini. Namun, mereka tak bisa lagi menggunakan jurus yang sama. Mereka sudah belajar dari kesalahan mereka. Tak masalah. Masih banyak gerakan. Ketujuh kelompok itu diselimuti kabut tebal. Di bawah tatapan Zhang Han dan yang lainnya, cahaya di dalamnya bersinar bagai guntur dan kilat di awan gelap, terus-menerus berkelap-kelip. Mereka bertarung selama 3 jam. Akhirnya, beberapa orang mulai berteriak satu demi satu. Yue Wei menyipitkan matanya sedikit. Dewa Iblis mengguncang kehampaan. Dia melancarkan gerakan besar segera setelah dia muncul dan membubarkan banyak kabut. Teriakannya yang keras membuat anggota ketujuh kelompok itu gemetar, baik fisik maupun mental. Ketika mereka tersadar, mereka semua melarikan diri begitu ilusi itu hancur. Lebih dari separuhnya meninggal atau terluka dalam 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 7 orang. 4 kelompok lainnya hanya kelelahan fisik dan mental dan tidak mengalami korban jiwa. Aku tidak menyangka akan ada jiwa binatang raksasa waktu pasir di sini. Tetua tingkat ketujuh memegang sebatang kayu tua. Harta karun tingkat mendalam, kata Yue Wei dengan suara rendah. Gemerincing. Bab 1629 bertemu kenalan lagi. Sepertinya dia sangat marah, kata Meng Meng sambil berkedip. Ia marah karena menganggap tempat ini sebagai wilayahnya sendiri. Ia ingin membunuh semua orang luar di sini, kata Zhang Han. Tapi aku merasa ia bukan tandingan tetua itu. Setelah bertarung beberapa saat, ia mungkin harus melarikan diri. Tampaknya, kota kematian akan menjadi tempat bagi tim lain untuk bersaing memperebutkan harta karun. Haruskah kita pergi ke sana nanti? Tanya Meng Meng dengan suara rendah. Zhang Han sekarang punya banyak cara. Meskipun jurus tubuh guntur tidak banyak, jurus-jurusnya sangat kuat. Terlebih lagi, bahkan jika tubuh guntur mati, ia dapat dengan mudah dipadatkan kembali dengan sedikit kehilangan sumber. Kehilangan itu masih bisa diperbaiki. Zhang Han dapat menelan lebih banyak kesengsaraan surgawi untuk menebusnya. Kesengsaraan surgawi itu banyak. Dia bisa melahap banyak dari mereka dengan menemukan beberapa tempat di mana beberapa orang sedang menjalani tahap kesengsaraan. Jika kesengsaraan surgawi tahu apa yang dipikirkan Zhang Han, mereka mungkin akan menumbuhkan kecerdasan spiritual Qi dan bersumpah. Jiwa binatang raksasa waktu pasir baru mencapai tingkat ke-6 tahap kesengsaraan. Biarkan aku bertarung denganmu. Tetua yang berada pada tingkat ke-7 tahap kesengsaraan memegang harta karun tingkat mendalam, sebuah tongkat sihir, di tangannya dan terbang ke kota kematian dengan sangat cepat. Gemerincing. Jiwa binatang raksasa waktu pasir menghilang, dan digantikan oleh kabut yang lebih tebal. Kabut menyelimuti seluruh kota. Dia berteriak, pergilah ke neraka. Berdengung, berdengung, berdengung. Berbagai cahaya muncul dalam kabut tebal, dan fluktuasinya sangat intens. Gemerincing.
5 menit kemudian, kabut menghilang dengan cepat. Jiwa binatang raksasa waktu pasir berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke kedalaman alam rahasia. Tetua tingkat ketujuh menginginkan kekuatan jiwa. Ia ingin menghancurkan kesadarannya dan menyerap esensinya. Ia mengejarnya secara langsung. Kamu tidak bisa melarikan diri. Nada suaranya menunjukkan sikap tak terkalahkan dan penghinaannya. Akibatnya seluruh kota menjadi kosong dan aura kematian tidak ada lagi. Ternyata itu adalah bagian dari jiwa. Dia memikirkannya dan tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Melihat semua orang telah memasuki kota, sambaran petir kecil dengan cepat memasuki kota dari samping. Kelompok-kelompok yang hadir tidak berasal dari kekuatan yang sama. Zhang Han menyamar sebagai tubuh asli dan menyembunyikan esensi tubuh guntur. Tubuh itu tampak sama dengan tubuh aslinya. Apa sebenarnya yang ada di kota ini? Tentu saja, Zhang Han tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Namun duplikasi itu terlalu tak terkalahkan. Zhang Han mendesah penuh emosi. Duplikasi semacam ini berguna untuk menjelajahi suatu wilayah rahasia, dan tidak takut mati. Zhang Han telah melihat banyak teknik replikasi di dunia kultivasi, tetapi semuanya tidak terkecuali. Teknik replikasi lebih lemah daripada tubuh asli dan harus mengonsumsi harta karun tertinggi setelah kematian. Namun, Zhang Han mungkin hanya akan menyerap beberapa petir kesengsaraan. Ia bisa pulih dengan melahapnya. Saat mereka masuk lebih dalam ke kota, mereka merasakan suasananya menjadi lebih indah. Pada saat yang sama, satu atau dua kultivator pencari daun muncul di sekitar mereka dari waktu ke waktu. Mereka saling memandang dan tidak menunjukkan permusuhan. Bahkan jika mereka menyadari bahwa Zhang Han bukan anggota klan mereka, itu tidak masalah. Ada juga beberapa orang luar yang tinggal di Abyss World. Tak jauh dari sana, seorang tetua berjanggut putih dan berhidung mancung tanpa sengaja melirik Zhang Han. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Bagaimana ini mungkin? Wajahnya penuh keterkejutan dan dia tidak mempercayai matanya. Zhang Han segera menemukan pihak lainnya. Dia melihat sekelilingnya dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada orang itu. Tetapi mengapa orang tersebut fokus pada Zhang Han? Zhang Han memperhatikan pihak lain di dalam hatinya. Gemuruh. Di jantung kota terdapat sebuah istana kuno. Istana itu setengah hancur. Setelah seseorang merasakan adanya penyusup, gejolak mengerikan menyebar. Wuss! Sosok hitam pekat, setinggi puluhan ribu meter, tiba-tiba mengembun. Auranya mencapai puncaknya. Ia memegang pedang lebar panjang di tangan kanannya, dan niat membunuhnya sungguh menakjubkan. Tahap kesengsaraan tingkat ke-9. Bahkan Zhang Han merasa kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana mungkin sebuah kota kematian di alam rahasia memiliki seseorang di tahap kesengsaraan tingkat 9? Sus, sus, sus. Pada saat ini, semua orang menunjukkan kehebatan khusus mereka untuk melarikan diri. Namun saat dia berjalan, jantungnya berdebar kencang. Jiwa binatang raksasa waktu pasir masih jauh dari tingkat ke-9 tahap kesengsaraan. Beraninya dia ada di sini. Zhang Han tiba-tiba berbalik. Ia sama sekali tidak takut mati. Ia pun segera terbang kembali. Tanpa diduga, ada pula sekelompok kecil penggarap pencari dao di antara lebih dari 10.000 yang menyadarinya. Mereka begitu gugup hingga keringat dingin muncul di dahi mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari sesuatu yang aneh. Mereka bertindak ke arah yang berlawanan. Mereka mengaktifkan berbagai harta spiritual pertahanan dan bergegas menuju sosok besar itu. Di antara mereka, sesepuh berhidung mancung masih menatap Zhang Han. Zhang Han sedikit mengernyit. Wuss! Ia bergerak sangat cepat dan menghilang ke dalam bayangan. Lalu ia bisa melihat mutiara berharga di tengah bayangan itu. Zhang Han menyipitkan matanya dan berkata, itu bisa mensimulasikan aura. Lumayan. Letakkan harta karun itu. Orang luar, kamu sudah melewati batas. Tepat saat Zhang Han hendak mundur, tetua berhidung tajam itu berkata, dia dari Sekte Sungai Gunung kami. Matanya tajam saat ia berkata, Sekte Sungai Gunung bukanlah orang luar. Harta apapun yang ia dapatkan, terserah Sekte Sungai Gunung kita untuk memutuskan. Kau tidak berhak merebut harta itu darinya. Apa kau ingin memulai perang di dunia abis? Menghadapi keraguan lelaki tua itu, ekspresi keenam orang itu sedikit muram. Sang guru abadi yang memimpin menangkupkan tangannya. Ternyata dia dari Sekte Sungai Gunung. Jadi, dia bisa dianggap sebagai salah satu dari kita. Tapi kita datang karena guru abadi kita, Red North, mengusir binatang raksasa waktu pasir. Tidakkah menurutmu kau harus membalas budi? Maksudnya karena mereka sudah memperoleh harta yang berharga, mereka seharusnya menyerahkan sesuatu. Baiklah. Ikuti aturannya. Sang tetua mengeluarkan harta roh tingkat ke-9 dan berkata, ini untukmu. Setelah menyebarkan beberapa harta roh tingkat ke-8, dia berbalik dan mendekati Zhang Han. Zhang Han menyipitkan matanya sedikit. Dia tampaknya pernah mendengar tentang Kecene di suatu tempat, tetapi dia tidak ingat di mana itu.
Baiklah, aku akan melihat siapa dia. Tuan, ayo kita pergi. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh hebat di kejauhan. Suara mengerikan dari Immortal Master Red North datang dari jauh. Tidak jauh di belakangnya, tubuh asli binatang pasir mengejarnya. Saat ini, Master Abadi Red North tak lagi memiliki momentum mengejar yang tak terkalahkan. Kini, ia berada dalam kekacauan. Bahkan rambutnya pun berantakan tertiup angin. Ia berlari menyelamatkan diri dengan cepat. Tidak ada waktu bagi mereka untuk menjelajah, dan mereka melarikan diri satu demi satu. Tetua berhidung tajam itu mengikuti Zhang Han dari dekat. Bagus sekali, Han yang abadi. Aku sangat senang bertemu denganmu, kata Kecene penuh semangat. Aku Kecene, kekecil. Kakakku Kecen Tao. Kami saudara kandung. Dulu, kau memberi kami metode kultivasi, banyak ilmu gaib, dan banyak harta spiritual. Semua ini memungkinkan kami mencapai tingkat ini. Aku selalu mengingat kebaikanmu. Hari ini, akhirnya aku bertemu denganmu. Senang sekali kau masih hidup. Saudara-saudara yang bermarga ke. Zhang Han tiba-tiba teringat kedua bersaudara itu. Saat itu, sang kakak berusia sekitar 10 tahun, dan adiknya berusia 4 tahun. Mereka sangat menggemaskan. Kedua bersaudara itu hidup sendirian di bawah tekanan yang berat. Zhang Han mampir dan tinggal di kota mereka selama sebulan. Saat itu, orang tersebut masih kecil. Ia akan bermain dengan Zhang Han kapanpun ia punya waktu untuk menghilangkan kebosanan Zhang Han, jadi Zhang Han memberinya kesempatan. Ternyata itu kamu. Aku tidak menyangka kamu akan mencapai tahap kesengsaraan tingkat kelima. Zhang Han tersenyum tipis. Dia juga emosional tentang keajaiban hidup. Dia telah memberikan banyak harta kepada orang lain, tetapi berapa banyak dari mereka yang dapat mengingatnya. Tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Zhang Han tidak terlalu mengenal Kecene sekarang, tetapi orang itu tampak cukup ramah. Semua ini berkatmu, kata Kecene sambil tersenyum. Tuan Zhang, kenapa kau datang ke dunia abis? Awalnya aku hampir tidak mengenalimu. Auramu berbeda dari sebelumnya. Zhang Han berkata, guntur surgawi di atas langit memiliki dampak besar padaku. Kaulah orang pertama yang mampu menahan guntur ilahi di langit dan bertahan hidup. Kecene berkata dengan kagum, kau memicu perubahan aturan domain agung. Banyak kultivator pencari dao tidak mengingatmu, Han yang abadi, tetapi kami memiliki kesan yang mendalam tentangmu. Selama bertahun-tahun, aku dan saudaraku juga menemukan fakta bahwa mereka yang telah bertemu denganmu lebih dari 3 kali dan mengenalmu memiliki kesan tentangmu. Yang lainnya tidak mengingatmu. Aku mengerti. Zhang Han mengangguk dan berkata, sudah berapa tahun kamu berada di Abyss World? Lebih dari 700 tahun. Kami adalah anggota Sekte Sungai Gunung. Kakak saya adalah tetua pertama, kata Kecene sambil tersenyum. Jika kakak saya tahu Anda ada di sini, dia pasti akan senang. Maukah Anda datang ke tempat kami, Guru Abadi? Zhang Han berkata, ayo kita lihat. Aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Dia tidak tahu apa yang telah dialami kedua bersaudara itu selama lebih dari 1000 tahun terakhir. Jika dia tinggal di sini lebih lama, dia mungkin akan bertemu dengan seorang Master Abadi yang berada di atas tahap kesengsaraan tingkat ke-7. Bahkan jika mereka tidak mengatakan apa-apa, anggota sekte mereka yang lain mungkin akan membuat masalah bagi mereka. Itu akan merepotkan. Oleh karena itu, tubuh asli Zhang Han berkata kepada Yue Wei dan yang lainnya, aku bertemu seorang kenalan. Kalian ikuti kami. Dia ingin melihat apakah dia dapat menukarnya dengan beberapa batu permata salju merah. Bagus. Silakan ikuti saya. Kecene berkata sambil tersenyum dan mengeluarkan sebuah pesawat kecil. Mereka berdua memasukinya dan terbang ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan alam rahasia itu dan menuju ke kedalaman benua. Bab 1630 membalas kebaikan dengan dendam. Dunia bawah laut juga luas. Ada gunung dan sungai. Siang hari, ada sinar matahari. Malam harinya, 3 bulan yang terang benderang terlihat. 1 bulan besar, dan 2 lainnya kecil. Cahaya bulan menerangi seluruh negeri. Dibandingkan dengan malam-malam seperti itu, langit tidak gelap. Jika awan gelap menghalangi ketiga bulan secara bersamaan, langit akan menjadi sangat gelap. Mereka melewati satu kota demi kota. Setengah bulan kemudian, mereka akhirnya tiba di Sekte Sungai Pegunungan. Letaknya di kedalaman benua dan menempati pegunungan dengan pemandangan yang menyenangkan. Selama periode ini, mereka banyak berbicara. Zhang Han memiliki sedikit pemahaman terhadap situasi kedua saudara itu. Namun, dalam obrolan damai itu, Zhang Han tidak menceritakan pengalamannya kepada pihak lain, dan Kecene tidak memberitahu Zhang Han informasi spesifik tentang dirinya dan saudaranya. Kecene memberitahu mereka bahwa Kecencau sekarang berada di tingkat ke-7 tahap kesengsaraan, sementara dia berada di tingkat ke-5, tidak jauh dari tingkat ke-6. Dia telah berkecimpung di dunia kultivasi selama lebih dari 1000 tahun, dan dia juga seorang ahli tangan. Ayah,
Kita tidak bisa ke sana. Bagaimana keadaan di sana? Selama periode ini, Meng Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita telah memasuki sekte Sungai Gunung, kata Zhang Han. Kenapa kita tidak bisa ke sana? Yue Xiaonao berkata dengan santai, kalau mereka bertemu teman lama, mereka pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kau bercanda. Yue Wei memelototi Yue Xiaonao dan berkata dengan serius, kau pikir kita di bumi? Ini bukan wilayah kita, jadi kita harus sangat berhati-hati. Lihat paman Zhangmu. Pilihannya sangat masuk akal. Ada orang-orang tahap kesengsaraan tingkat 7, 8, dan 9. Jika ada di antara kita yang berada dalam bahaya atau mendapat masalah, itu akan buruk. Ya, kata Lisa. Jangan selalu ceroboh. Kamu akan dirugikan di masa depan, mengerti? Berhati-hati itu selalu benar, sahut Ziyan. Dia bertemu Kecene dan Kecen Tao saat mereka masih muda. Kini, lebih dari 1000 tahun telah berlalu. Mustahil untuk mengatakan bahwa mereka tidak berubah. Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak menyakiti orang lain, tetapi harus selalu waspada terhadap orang lain. Mendengar ini, Zhang Han tertawa dan berkata, sekalipun mereka orang baik, kita harus waspada terhadap anggota sekte gunung dan sungai lainnya. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan pijakan yang kuat di dunia abis. Aku cuma bilang. Sebenarnya, aku cuma rakus. Aku mau makan makanan enak, kata Yue Xiaonao. Aku juga ingin makan makanan lezat, Meng Meng cemberut. Kalau begitu aku akan memasak untukmu. Kurasa aku akan sampai di sana setelah selesai memasak. Zhang Han tersenyum. Ia juga secara khusus membawa panci dan peralatan masak lainnya. Meng Meng mengendalikan api dan menggoreng sayuran. Setelah beberapa saat, 8 hidangan dan 1 sup pun siap. Baunya sangat harum. Chen Chuan menjilat bibirnya. Tuan rumah, di mana milik kita? Dahei memasang ekspresi memelas. Zhang Han mengeluarkan 2 potong daging, yang masing-masing beratnya setara dengan daging sapi dewasa. Kakak ketiga, keluar dan panggang dagingnya. Dahei sedang sibuk. Ziyan tersenyum dan menghubungi ini Tot dengan pikirannya. Si kecil pusing. Begitu bangun, tanpa sadar ia mulai memanggang daging. Begitu aroma daging tercium, ia langsung ngiler. Saat sedang makan, Zhang Han tiba-tiba berkata, kita sudah sampai. Katakan padaku apa yang terjadi. Meng Meng mengedipkan matanya yang penasaran. Oleh karena itu, Zhang Han bertindak seperti mesin pembaca dan mulai menceritakan apa yang telah dilihatnya. Sebenarnya, bayangan itu bisa diproyeksikan. Namun, begitu Zhang Han menggunakan kekuatan sihirnya, hubungan antara tubuh aslinya dan tubuh guntur mungkin terasa. Tetua pertama Sekte Sungai Gunung, Kecen Tao, tinggal sendirian di sebuah istana. Di halaman kuno di Manor, di sisi istana, Kecen Tao tertawa terbahak-bahak dan berkata, Han yang abadi, akhirnya kau di sini. Ayo, silakan duduk. Aku sudah memasak sendiri dan menyiapkan beberapa makanan rumahan untukmu. Terima kasih. Zhang Han tersenyum. Hidungnya juga mancung, tetapi wajahnya persegi, sementara wajah Kecene oval. Mereka tampak sedikit berbeda. Tuan Zhang, kami sangat beruntung bertemu Anda. Saya pikir Anda telah meninggal di bawah guntur ilahi di atas langit. Aduh, sungguh menyenangkan bisa hidup, kata Kecen Tao. Ini memberi kami kesempatan untuk membalas kebaikan Anda. Mohon tetaplah di dunia abis. Kami saudara-saudara akan membalas kebaikan Anda. Apapun yang Anda butuhkan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Tidak perlu sungkan-sungkan. Zhang Han menggelengkan kepala dan berkata, aku hanya sedang bepergian ke sini. Aku mungkin akan pergi dalam beberapa hari. Bepergian. Kecen Tao tercengang. Jangan cuma ngomong. Tuan Zhang, cicipi dulu makanan dan anggur nikmat yang disiapkan khusus oleh kakakku, kata Kecene. Mereka bertiga minum bersama. Tuan Zhang, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Tanya Kecen Tao. Aku ada urusan di sini, kata Zhang Han, aku ke sini untuk mengambil sejumlah batu permata salju merah. Batu permata salju merah. Kecen Tao mengangkat matanya sedikit dan bertanya, berapa banyak yang kau butuhkan? Semakin banyak, semakin baik, jawab Zhang Han. Aku punya beberapa. Kecen Tao melambaikan tangan kanannya, dan lebih dari 40 batu permata salju merah muncul. Lebih dari 20 orang berada di tingkat ke-6, lebih dari 10 orang berada di tingkat ke-7, dan ada 6 orang di tingkat ke-8. Batu permata salju merah adalah harta karun unik di dunia jurang bawah air planet Kriduo. Batu ini langka. Kecen Tao berkata, ini permata logam langka. Banyak kegunaannya dan sangat dicintai oleh beberapa master abadi tingkat 9. Ada juga batu permata salju merah di brankas harta karun sekte kami. Beberapa di antaranya adalah tingkat 9. Saya tidak bisa mengambilnya dari brankas harta karun. Jika ada yang bisa ditukar, saya akan memberitahu pemimpin sekte kami. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu. Ini sudah cukup.
Setelah itu, Zhang Han menyimpan batu permata salju merah. Dia juga mengeluarkan lusinan jenis harta roh tingkat 8. Silakan terima ini. Menurut apa yang dikatakan Kecene kepadanya dan fakta bahwa dia tidak ingin bertemu dengan pemimpin sekte sekarang, kedua orang itu tampaknya telah mengonfirmasi sesuatu. Tuan Zhang, guntur surgawi di atas langit memiliki dampak yang besar pada Anda, bukan? Kecene tertawa. Sebaiknya kau simpan harta spiritual itu. Kekuatanmu masih dalam tahap pemulihan. Kau membutuhkannya, kata Kecen Tao. Zhang Han terkekeh dan berkata, ini hanya senjata dan harta spiritual. Itu tidak penting bagiku. Semua orang tahu bahwa Han yang abadi juga disebut Dewa Uang Master Abadi. Kau sekaya negara dan memiliki harta spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Kecen Tao tertawa dan berkata, sebenarnya, aku juga ingin melihat berapa banyak harta spiritual yang kau miliki. Zhang Han berkata sambil tersenyum tipis, bukankah kamu pernah melihat begitu banyak harta spiritual sebelumnya? Aku belum. Kecen mendesah. Kecen Tao menghela napas. Kita sudah bertahun-tahun di luar, tapi belum melihat begitu banyak harta spiritual. Lagi pula, harta spiritual sangat penting untuk kultivasi kita. Dewa Uang, karena aku sudah memberimu begitu banyak batu permata salju merah, bukankah seharusnya kau membalas kami dengan ramuan spiritual dan harta spiritual yang lebih baik? Jadi begitu. Zhang Han menghela napas pelan dan berkata dengan sedikit emosi, aku masih ingat kau masih polos saat itu. Benar saja, kau telah berubah setelah bertahun-tahun. Kata Kecene. Aku tersanjung. Lagi pula, kami tidak suka bersikap polos. Apa itu sama saja dengan mengatakan kami bodoh? Han yang abadi, kami sudah tidak muda dan bodoh lagi. Kami tahu betapa kayanya dirimu. Anggur yang baru saja kau minum mengandung embun tak terlihat dari ramuan beracun tingkat 9. Itu membuat kultivasimu tidak bisa digunakan dalam waktu singkat. Itu sudah cukup. Keluarkan harta spiritualmu, dan kami bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Apa kau tidak takut padaku? Zhang Han menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, apa kau yakin aku bukan Master Abadi tingkat 9? Tentu saja, kita bisa merasakannya dari berbagai detail, kata Kecene. Pertama, ketika kau pergi ke alam rahasia, kau bersikap rendah hati dan bersembunyi di antara kerumunan. Itu tidak sesuai dengan identitasmu sebagai seorang Master Abadi di tahap kesengsaraan tingkat 9. Kedua, kecepatan dan aura yang kau tunjukkan jauh dari tahap kesengsaraan tingkat 9. Ketiga, kau cukup beruntung untuk selamat dari guntur ilahi di langit. Kau tidak dapat pulih dan mencapai kultivasi tahap puncakmu. Selain itu, berbagai detail di sepanjang perjalanan menjelaskan segalanya. Kamu punya wawasan yang bagus. Zhang Han menyesap anggur lagi dan berkata, kamu berhati-hati. Tidak. Aku hanya ingin mendapatkan harta spiritual dalam jumlah besar. Kau hanyalah seorang Master Abadi yang dianggap telah meninggal. Bahkan jika kau benar-benar mati, tidak masalah, kata Kecen Tao datar. Dunia ini berbeda. Han yang abadi, serahkan harta spiritual itu secepatnya, atau aku akan bertindak. Mengapa kamu begitu yakin bahwa anggur itu bermanfaat bagiku? Zhang Han tiba-tiba memperlihatkan senyum misterius. Jantung Kecene berdebar kencang. Mendesis. Namun, Zhang Han mengelak. Kekuatan supernatural macam apa ini? Pupil mata Kecene mengerut. Ekspresi Kecen Tao gelap dan menghancurkan token perintah. Berdengung. Formasi langit bumi di pinggiran seluruh sekte muncul lapis demi lapis dan menyegel sekte tersebut. Tentu saja, dia tidak memiliki kekuatan yang tinggi. Mata Kecen Tao dingin. Bunuh. Dia mengejar Zhang Han. Zhang Han berada di level keempat. Dia bukan tandingan lawan yang bertubuh petir. Zhang Han berubah menjadi petir dan menutupi langit. Setelah beberapa saat, para Master Abadi dari Sekte Sungai Gunung terbang satu demi satu dan mulai menangkap Zhang Han dalam jangkauan formasi sekte di langit. Namun, bahkan jika mereka menggunakan mantra, ilusi, cahaya pedang tajam, dan kekuatan supernatural, mereka tidak dapat menemukan Zhang Han sama sekali. Kilatan petir itu sangat licin. Sulit untuk dihadapi. Kecen Tao tertawa dingin. Dengan energi yang begitu dahsyat, mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Di dalam sekte, mereka yang berada di atas Master Abadi terus mengepung dan membunuh. Pencuri ini musuh kita. Kalau kau bisa menangkapnya, aku akan memberimu hadiah besar. Sekarang, Zhang Han tidak punya tempat untuk bersembunyi di langit. Kekuatan supernatural Zhang Han dapat mengubah tubuhnya menjadi guntur dan kilat. Meskipun memang kuat, apa gunanya? Semua harta rohmu akan menjadi milikku. Kecen Tao dan saudaranya tampak sangat gembira. Itulah kegembiraan karena kemenangan yang sudah dekat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.